Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Langit dan bumi menjadi cetak dan matahari serta bulan kehilangan sinarnya. Di bawah satu gerakan ini, banyak sekali keberadaan yang tak berdaya di tanah. Suara, retak, yang keras menggema, dan cincin kaisar hancur, hanya menyisakan kekuatan kaisar yang cukup untuk Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan. Set, kehilangan perlindungan kekuatan kaisar, para penggarap lainnya tiba-tiba diserang oleh akar jahat. Pergi, Pangeran Surgawi King Xuan tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Butuh banyak usaha dan pembunuhan untuk mencapai titik ini, dia tidak ingin mati sia-sia. Dia meraung dan memegang cincin rusak di telapak tangan dan lolos dari jebakan bersama Dao Child Sengtian. Saat ini, dia tidak berani ragu. Dia menyeret Dao Child Sengtian dan melintasi langit sampai ke pintu masuk. Pada saat dia menarik keluar dari pintu batu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan benar-benar melarikan diri dari Evil Invested Reach. Karena cincin kaisar tidak memiliki sisa kekuatan sebesar itu, dia tidak ingin menggunakan metode rahasia pelindung nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, dia segera melarikan diri. Setelah kehilangan perlindungan kaisar, ahli demi ahli menjerit dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah makhluk tercerahkan yang mengikuti Pangeran Surgawi King Xuan. Setelah meninggalnya akar kejahatan, hampir tidak ada ahli yang masih hidup. Di saat hidup dan mati ini, kakek Guan dengan marah berteriak dan membuka segelnya sendiri. Tiba-tiba, aura orang suci kuno meluas hingga mencakup 10.000 mil. Dia adalah orang suci kuno yang kuat dan segera bermanuver untuk memangkas akar jahat yang menyerangnya. Ledakan. Namun ketika lelaki tua itu ingin melepaskan diri dari jaring tersebut, ada sambaran petir yang menyambar dari langit, membawa kekuatan guntur yang menggelinding. Bang! Petir menyambar tubuh orang suci kuno miliknya. Dia segera membeku dan membekukan darah. Tubuhnya terjatuh dan mati di tempatnya. Seperti yang kubilang, berhati-hatilah dengan perintah kaisar. Melihat adegan ini, Li Qiye perlahan berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa peringatan kaisar abadi Min Ren hanyalah kata-kata kosong? Jika dipilih yang dilakukan kaisar hanyalah kata-kata kosong, maka kaisar abadi tidak akan terpecahkan. The Evil Invested Reach hanya seniman bela diri di bawah Sein kuno yang bisa masuk. Ini bukanlah peringatan biasa. Seseorang yang menekan kekuasaannya sendiri untuk masuk, ketika terungkap, akan dihukum oleh kekuatan kaisar. Pada saat ini, kekuatan terakhir yang akhirnya berdiri binasa hingga menjadi akar kejahatan. Dari awal hingga akhir, hanya Pangeran Surgawi King Xuan dan Dao Child Sengtian yang berhasil melarikan diri. Orang-orang lainnya yang mencoba seumur hidup harta karun tersebut menderita kematian yang mengerikan. Aku tidak percaya kata-kataku. Aku bilang siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun. Li Qiye berkata dengan tenang. Mengenai Li Xuangyan dan Niu Fen, keduanya setuju. Mereka telah melihat cara-cara mengerikan yang dilakukan Li Qiye sebelumnya, dan Chen Baojiao serta pelayan lamanya merasakan darah mereka menjadi dingin. Dari awal hingga akhir, Li Qiye pada dasarnya tidak melakukan apapun, namun dalam waktu singkat, beberapa puluh ribu ditimbulkan. Bagian yang paling menakutkan adalah keberadaan para bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan, dan bahkan seorang Sein kuno yang ulung. Pohon tipa jahat, sedang menatap kita, Li Xuangyan berbisik pada Li Qiye. Pada saat ini, pohon tipa jahat lebih besar dari sebelumnya, setidaknya, 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Ketika truf semakin besar, semakin banyak akar kecil dan akar kuno dengan ukuran lebih besar yang muncul. Ketika ia membuka mata gelapnya untuk melihat kelompok Li Qiye, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang ke arah mereka. Sementara itu, ia seperti tiang tulang, menyedot energi jahat di dalam kandang. Itu membuatnya semakin kuat. Pohon tipa jahat memiliki penampilan yang berbau kematian. Itu ditutupi oleh akar besar yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan iblis dari dasar neraka. Siapapun yang melihat penampakannya akan membeku karena kemacetan yang tak terkendali. Ketika ia mengamati Li Qiye seperti seekor ular berbisa yang mengintai mangsanya di kegelapan, hal itu menyebabkan bulu kuduk orang lain berdiri tegak.
Jika kamu berjanji setia padaku sekarang, kamu akan memiliki jalan menuju kehidupan abadi. Jika tidak, kamu akan menjadi abu dan debu. Semua orang takut dengan melelehnya Evil Tipatri, hanya Li Qiye yang tetap tenang. Dia perlahan berbicara kepada pohon itu sambil tersenyum. Saat ini, belum lagi Chen Baojiao, bahkan kelompok Niu Fen pun ketakutan. Kita harus tahu bahwa keberadaan di depan mereka bahkan bisa membunuh orang suci kuno, apalagi mereka. Set. Evil Tipatri menggunakan metode paling langsung untuk menjawab Li Qiye. Sejumlah akar besar dengan cepat menusuk ke depan, seperti anak panah, dengan kekuatan yang cukup menakutkan hingga mampu menembus, menggandakan kecepatannya dari sebelumnya. Itu menyedot banyak darah. Semakin banyak darah yang dikonsumsi, semakin kuat jadinya. Melihat aksi pohon tipa jahat, Niu Fen berkata dengan ekspresi terkejut. Zeng, namun dalam sekejap mata, rantai besi penjara muncul dan semua akar pohon dari pohon tipa jahat diantai oleh hukum universal. Hukum ini berubah menjadi banyak rantai di sekeliling pohon, tidak memungkinkannya bergerak. Mustahil untuk memutus rantai dewa ini. Semua akar pohon yang menyerang Li Qiye juga membeku. Hal ini membuat pohon tipa jahat terperanjat. Pada saat ini, ia merasakan tekanan yang menakutkan serta ketakutan paling mendasar yang mewakili jiwa. Kleng-kleng, gelombang demi gelombang suara keluar dari rantai, memancarkan cahaya tak berujung. Satu rune ajaib terbang ke langit, berubah menjadi mantra misterius yang perlahan berubah menjadi lubang hitam besar. Saat ini, lubang hitam ini dapat melahap apapun yang ada di sekitarnya. Dikunci oleh hukum universal dalam bentuk rantai, serta dikelilingi oleh lubang hitam yang terbuat dari jalinan rune, kedua hal ini menarik akar utama pohon tipa jahat ke dalam. Begitu berada di dalam lubang hitam, lubang itu akan langsung hancur. Benda apa itu? Melihat akar pohon ditekan, Chen Baojiao bertanya dengan penuh emosi. Darah jahat yang dimurnikan bukanlah darah jahat, tapi hukum universal. Niu Fen melihat tanda-tanda dalam masalah ini, dan dia berbicara dengan penuh semangat. Seluruh platform Dao ini dimaksudkan untuk menangkapnya. Li Qiye, melihat rantai yang menarik pohon itu ke dalam lubang hitam, sambil tersenyum berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir tempat ini memiliki darah leluhur untuk memberi energi pada tubuhmu? Sayangnya, kamu tidak cukup pintar." Bang. Pada saat ini, seluruh akar pohon berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari hukum universal, namun semuanya sia-sia. Ini adalah persiapan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Suesi, dan kemudian diperkuat oleh Kaisar Abadi Minren. Setelah terperangkap di dalam, yang ada hanyalah kematian bagi pohon tipa jahat. Ketika mereka membunuh pohon itu pada tahun itu, Li Qiye sebagai gagak hitam tahu benar bahwa bahkan dengan beberapa akar yang tersisa, pohon itu akan mampu hidup kembali. Oleh karena itu, Suesi mempersiapkan darah jahat untuk kematiannya di masa depan. Mereka menyatukan darah dengan hukum universal. Sejak saat itu, di dalam platform Dao adalah hal paling menarik bagi pohon tipa jahat. Ia sangat mendambakan darah jahat leluhur. Jadi setelah 7 tahun, ia tidak dapat melawan keinginannya akan darah leluhur. Ia mendekat dan memelihara darah jahat untuk memperkuat dirinya, tanpa mengetahui bahwa darah itu akan tertelan dalam prosesnya. Faktanya, dalam 100.000 tahun terakhir, banyak akar kecil yang mampu hidup kembali, namun mereka tidak mampu menekan hasrat akan darah jahat. Akhirnya, akar utama ini terbentuk dengan kesadaran tertentu dan mampu melawan hasrat instingtualnya. Namun, ketika Li Qiye melepaskan seluruh darah jahatnya, pohon tipa jahat ini tidak lagi mampu menahan godaannya. Tidak ada bedanya dengan ikan yang mengambil umpan kotoran. Akar pohon didorong ke dalam lubang hitam di mana mereka akan dimakan dan dihancurkan di dalamnya. Pohon tipa jahat berjuang untuk melepaskan diri dari hukum universal. Bang! Ia dengan gila-gilaan menyelam ke dalam tanah, ingin mengakarkan dirinya ke dalam bumi untuk menghentikan kekuatan lubang hitam, tetapi tidak berhasil. Bahkan ketika seluruh tanah terbalik, menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menahan kekuatan penghisapan lubang hitam. Tidak berguna. Di hadapan berkah dari 2 kaisar abadi, kecuali kamu licik sebelumnya, itu tidak ada artinya. Li Qiye menyaksikan perjuangan Evil Tipatri dan tersenyum. Eksyah. Mata pohon tipa jahat menjadi dingin, dan sebagian akarnya tiba-tiba menyerah dan berubah menjadi anak panah yang tak terhitung banyaknya ke arah Li Qiye.
Ia percaya bahwa Li Qiye sedang mengendalikan platform Dao, sehingga ia ingin membunuh Li Qiye untuk melarikan diri. Puff! Namun, lubang hitam itu berubah menjadi mulut raksasa dan langsung melebar setiap akar yang menembaki Li Qiye. Mencoba membunuhku. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, "Kamu masih terlalu muda. Dibandingkan dengan metodeku, kamu bukanlah pasangan yang cocok." Ledakan, melarang keras memenuhi udara. Pohon tipa jahat melihat dirinya perlahan-lahan dilahap, dan perjuangannya menjadi semakin lemah. Akar utama merobek tanah, ingin mencapai bagian terdalam bumi untuk menghentikan daya isapnya. Entah, pada saat ini, kekuatan yang tak dilawan muncul dari bawah bumi dan membantu akar utama. Ledakan, setelah dibantu oleh kekuatan ini, pohon tipa jahat mulai stabil, dan kemudian merobohkan platform Dao. Platform Dao menjadi terang saat diseret oleh pohon jahat. Ledakan. Dalam waktu singkat, seluruh dunia berguncang dan pohon tipa jahat dengan marah mencabut akarnya, ingin mencabut platform Dao. Apa yang terjadi di sini? Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba, Li Xuangyan dan Chen Baojiao ketakutan dan kehilangan warna. Setelah pohon tipa jahat merebut platform Dao, mereka hanya bisa mati. Pohon tipa jahat berhasil memanaskan hal yang langka, pertumbuhan ini bukannya tidak masuk akal. Li Qiye masih tenang, dan dia berkata sambil tersenyum. Bagian bawah tanah berisi urat jahat dengan mata air jahat. Mata air jahat ini sangat berharga bagi pohon tipa jahat. Jika pohon itu dapat berguna untuk memperbarui tubuhnya, maka suatu hari nanti, ia akan menjadi eksistensi yang ada bersama para dewa. Ledakan. Tiba-tiba, ukuran lubang hitam menjadi 2 kali lipat. Suara dentingan rantai besi yang saling mengganggu saat hukum universal yang membatasi pohon tipa jahat berkontraksi beberapa kali lebih banyak, menariknya ke dalam lubang hitam. Bang! Bumi terbalik. Pemandangan ini, seperti seekor lembu surgawi yang membajak dunia, menciptakan lubang tanah dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya. Pada detik ini, bahkan menghubungkan ke Vena jahat tidak ada gunanya dan tidak ada yang bisa berhenti untuk terseret ke dalam lubang hitam. Sebagian akarnya dimakan berkeping-keping. Dentang, dentang, dentang. Namun kini, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Pertumbuhan tulang dari pohon yang menyedot energi jahat di langit mengalir ke tumpukan tulang, dan semua energi jahat mulai mengembun di sana. Pada saat ini, semua tulang saling terhubung. Tidak peduli apakah itu tulang manusia, tulang binatang surgawi, atau sisa-sisa patung batu, semuanya dirangkai menjadi sebuah kerangka pohon yang sangat besar. Pohon kerangka raksasa ini muncul di depan Li Qiye, seperti monster raksasa, dan menghantam platform Dao dengan tubuh mengerikannya. Ledakan. Seluruh platform terguncang akibat dampaknya, namun lubang hitam menjadi lebih besar dan lebih kuat saat terus menyeret pohon tipa jahat. Bang bang bang. Pada titik ini, pohon raksasa itu mencengkeram platform Dao, ingin menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sial, makhluk jahat ini menjadi lebih kuat. Di dalam cakupan perlindungan, ekspresi kelompok Niu Fen sangat berubah dari pemandangan gila dan aneh ini. Bang! Namun, pohon tipa jahat jauh lebih menakutkan dari itu. Pada saat ini, pertumbuhan tulang muncul dari tanah. Pertumbuhan tulang ini setinggi 10.000 zang tebal dan menakutkan. Itu menjadi palu raksasa dan menghancurkan platform Dao dengan kekuatan destruktif. Ledakan. Terjebak oleh palu yang mengerikan ini, platform Dao berguncang tanpa henti, dan bahkan lubang hitam pun terkena dampaknya, sehingga kekuatannya berkurang. Boom boom. Baik pertumbuhan tulang maupun pohon raksasa yang terbuat dari tulang berulang kali menghancurkan platform Dao, ingin menjadikannya ketiadaan. Lubang hitam menjadi lebih lemah akibat dampaknya, meninggalkan ruang bagi Evil Tipatri untuk bernafas. Dalam waktu singkat, serangan mereka menjadi semakin cepat. Saya khawatir platform Dao tidak mampu menangani ini. Kita harus lari, jika makhluk mengerikan ini lolos, itu akan menjadi akhir bagi kita. Niu Fen kehilangan warnanya dan menatap Li Qiye sambil berbicara. Masih mudah. Li Qiye masih tenang. Melihat pohon tipa jahat dengan energi jahatnya yang menjulang tinggi ke langit, dia tersenyum. Awalnya aku tidak ingin membunuh sampai akhir, tapi karena kamu tidak tahu hidup dan mati, aku akan menerimanya. Selesai berbicara, Li Qiye membentuk segel lain-lainnya dengan tangan. Dia menginjakkan kakinya ke tanah dan berteriak. Energi darah mengalir ke langit, dan dia melantunkan mantra yang sebenarnya. Patuhi kemauanku,
Buka dimensi Kaisar Suesi. Turun, membantai formasi jahat. Boom boom. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Seluruh ruang di Evil Infested Reach diterangi dengan cahaya berdarah. Di Cakrawala, sebuah pintu raksasa terbuka, dan mengeluarkan aliran aura kaisar yang menakutkan tanpa henti. Ketika cahaya-cahaya bercampur satu sama lain di langit, benda-benda langit muncul dan dunia berputar, melahirkan formasi kompleks yang sangat besar. Astaga! Dalam sekejap, tombak berdarah milik para dewa turun dari langit untuk menghancurkan kejahatan dan segala keberadaan. Bang! Tombak darah itu menembus dan menghancurkan pertumbuhan tulang yang panjang, menembus tulang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tombak yang satu ini, entah itu tulang yang tumbuh atau bagian dari gunung kerangka raksasa, semuanya telah dibor, mereka tidak dapat menahan kekuatan. Bahkan binatang surgawi dan roh panjang umur mengalami kegagalan karena menyaksikan kehadiran Kaisar Abadi. Binatang surgawi dan roh panjang umur yang berumur 1.000.000 tahun semuanya bersembunyi di gua mereka, tidak berani keluar. Ya Tuhan, langit adalah formasi pembunuhan. Bahkan seorang ahli seperti Niufen kehilangan kekuatan di lututnya saat dia melihat gerbang kaisar terbuka dan munculnya formasi besar yang menciptakan tombak berdarah. Dia berseru secara emosional, ini adalah formasi besar dari peringkat Kaisar Abadi. Siapapun yang bertemu ini pasti akan mati. Chen Baojiao dan pelayan tua itu tentu saja juga tidak bisa berkata-kata karena pemandangan tidak mungkin di depan. Tombak berdarah ini memang mampu membunuh dewa dan setan. Setelah beberapa saat, Chen Baojiao mendapatkan kembali akalnya dan, sambil masih pucat, bertanya pada Li Qiye. Kamu sudah memiliki teknik ini sejak tadi kan? Kecantikan ini mampu menirukan kerajaan bahkan ketika telapak tangan masih cukup untuk dirindukan dan dicintai orang lain. Chen Baojiao dan pelayan tua itu akhirnya mengerti bahwa, sejak awal, Li Qiye sudah memiliki metode kemenangan. Sejak awal, Li Qiye ingin membunuh semua sekte dan tetangga yang datang ke Evil Infested Reach. Saat itulah mereka memahami bahwa apakah itu keajaiban kuno Azure yang misterius, sekte dewa surgawi, atau bahkan seluruh dunia, semuanya berada dalam perhitungannya. Dialah yang menyebarkan rumor bahwa Dao Child Sengtian menginginkan apa yang disebut harta para dewa. Pada akhirnya, terlalu banyak orang yang meninggal di sini dan hanya sedikit yang lolos. Pelayan tua itu telah mengalami banyak ombak dan angin, namun telapak tangannya masih gemetar karena keringat dingin. Pada titik ini, dia diam-diam bersyukur bahwa mereka bukanlah musuh Li Qiye. Bahkan jika dia lebih kuat, mereka akan tetap dikutuk. Li Qiye hanya menatap ke arah Chen Baojiao dan berkata, punggung bukit yang dipenuhi kejahatan adalah milik pribadi dari sekte kuno dupa pembersihan. Sebagai murid utama, tidak aneh jika saya mengetahui metode tertentu. Tentu saja, formasi besar ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Abadi Minren. Ini disiapkan oleh Kaisar Abadi Suesi. Saat itu, mereka mempersiapkan formasi besar di langit ini sebagai jaring yang tak terhindarkan untuk menghancurkan pohon tipa jahat. Sayangnya, sebelum mereka dapat melakukan apapun, 6 dao teratai telah bergerak melawan pohon tipa jahat sehingga mereka tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan persiapan mereka. Pembunuhan pohon tersebut dipimpin oleh Gagak Hitam, Li Qiye, namun karena formasi tersebut tidak digunakan, Li Qiye meninggalkannya, berharap dapat memanfaatkannya dengan baik suatu hari nanti. Hari ini, Li Qiye membenturkan kedua tangannya dengan segel misterius sambil melantunkan kata-kata yang mendalam untuk membuka gerbang kaisar ini dan memanggil tombak berdarah yang turun untuk menghancurkan keberadaan jahat. Zi! Pada saat ini, pohon tipa jahat memekik dengan sedih. Tombak berdarah itu telah menembus tubuhnya dan akarnya semakin hilang. Puff! Akar utama pohon tipa jahat terbelah. Di dalamnya ada akar kuno, seukuran jari, terbang ke depan. Ia ingin melarikan diri sejauh mungkin. Apa itu? Melihat akar kuno ingin melarikan diri, Li Xuangyan bertanya padanya. Akar purba. Li Qiye melihat kecepatan ekstrim dari akar primordial dan berkata, pohon itu bukanlah pohon evil tipe dewasa, jadi ia hanya memiliki akar primordial yang sangat kecil. Apakah kamu tidak membunuh? Niu Fen juga khawatir. Jika akar primordial dapat tumbuh menjadi pohon tipe jahat dewasa, maka setelah ia lolos, konsekuensinya hanya dapat dibayangkan. Ini akan menjadi bencana besar.
Ia tidak memahami dunia ini dan tidak memahami langit dan bumi ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, saat mereka berbicara, akar primordial seukuran jari ingin melarikan diri jauh, jauh sekali. Saat akarnya terbang keluar dari wilayah timur, pohon teratai kasia di ujung selatan mengeluarkan suara mendengung. Tiba-tiba, dahan hijau melesat ke depan seperti pedang para dewa. Tiba-tiba ia memotong lanskap, sebuah tebasan yang mampu mengakhiri siklus karma dan menghancurkan keenam dao. Itu hanya cabang muda, tetapi pada saat ini, bahkan para dewa pun akan gemetar. Cabang yang ditebas ini seperti pedang suci. Set, cabang muda itu mengubah akar primordial menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuatan ilahi. Saya bilang dia tidak mengetahui dunia ini dan tidak mengetahui bahwa dunia ini tidak akan membiarkan pohon tipa jahat tumbuh. Ingin melarikan diri dari tempat ini adalah hal yang mustahil sejak awal. Melihat adegan ini, Li Qiye tersenyum gembira. Chen Baojiao dan pelayan lamanya tidak tahu dari mana asal cabang muda ini, tetapi melihat bagaimana cabang itu membelah seluruh langit, mereka sangat ketakutan. Cabang muda ini bahkan lebih mengerikan dari pedang dewa. Di bawah kekuasaannya, tidak peduli apakah seseorang adalah makhluk tercerahkan atau orang suci kuno, kematian hanyalah takdir mereka. Li Xuangyan dan Niu Fen, sebaliknya, tahu bertahan dari mana cabang ini berasal. Mereka menarik napas dalam-dalam, tidak heran Li Qiye mengatakan bahwa Kasia Lotus dapat disamakan dengan para dewa. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Hanya ada sebatang cabang muda di sekitar tempat yang menakutkan ini, belum lagi seluruh pohon teratai kasia yang sebesar gunung. Pohon teratai kasia lahir dari 6 dao teratai. Setelah pertempuran dengan pohon tipa jahat tahun itu, pohon teratai 6 dao kehilangan fondasi primordialnya dan berada di ambang kematian. Setelah itu, Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi memindahkannya ke pohon kasia bulan, dan mereka menggunakan metode surgawi untuk menjaganya tetap hidup, namun sejak saat itu, pohon itu bukan lagi teratai 6 dao. 6 dao lotus dan pohon tipa jahat adalah musuh bebuyutan. Begitu akar pohon tipa jahat memasuki wilayahnya, akar tersebut akan dibunuh oleh pohon teratai kasia. Ledakan. Pada titik ini, tulang yang tumbuh bersama dengan tumpukan mayat telah jatuh di bawah kekuatan tombak berdarah. Akhirnya, semua akar kejahatan terseret ke dalam lubang hitam dan dimakan. Akar utama juga mengalami nasib yang sama. Ia berteriak ketika ia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Saat kelompok Chen Baojiao dalam keadaan cuaca, platform dao menarik lubang hitamnya bersama dengan semua darah jahat. Pintu abadi tertinggi di langit tertutup dan formasi besar menghilang. Dalam sekejap, langit kembali cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, platform dao tenggelam ke dalam tanah sekali lagi, menunggu waktu berikutnya ketika akar jahat akan muncul kembali. Li Qiye melompat ke tanah dan menaiki punggung Niu Fen. Dia menamparkan cangkangnya dan tersenyum. Akhirnya selesai semuanya. Perjalanan ini sangat lancar dan sukses, dan tugas saya telah selesai. Li Xuangyan sudah terbiasa dengan kemisteriusan Li Qiye. Tidak peduli apapun hal menakutkan yang dia lakukan, dia tidak akan terkejut lagi. Mengenai Chen Baojiao dan pelayan tua itu, diam-diam mereka. Hal ini seperti mimpi bagi mereka. Beberapa puluh ribu ahli, termasuk bangsawan kerajaan, makhluk tercerahkan, dan bahkan orang suci kuno, telah dimusnahkan. Semua jenius dari kerajaan kuno Azure yang misterius dan sekte Dewa Surgawi tidak lolos dari kematian. Semua orang akan kehilangan warnanya karena tidak ada yang bisa melawan pohon tipa jahat. Namun, itu hanyalah sebuah benda di tangan Li Qiye, bagian dari perhitungannya. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak cukup untuk mencapai puncak, cukup sederhana baginya untuk menghancurkannya. Pelayan tua yang telah mengalami banyak hal harus memandang anak laki-laki berusia 15 tahun ini dengan pandangan berbeda. Bahkan jika seseorang memukulinya sampai mati nanti, dia tetap tidak ingin melawan bocah ini. Dia terlalu menakutkan dan sangat jahat. Chen Baojiao juga berpikir dalam waktu yang lama. Saat ini, dia mengerti mengapa Li Xuangyan bersedia mengikuti anak laki-laki berusia 15 tahun ini. Li Xuangyan adalah salah satu jenius paling menjanjikan di Grand Middle Territory. Dia tidak hanya memiliki kualifikasi yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, tetapi juga kecantikan yang tiada taranya dan pesona yang memikat. Banyak orang yang merayunya dan banyak yang melamarnya,
Namun dia memilih untuk mengikuti pemuda ini bersama fisik fana dan takdir fana, menjadi pedang di sisinya. Orang lain pasti akan mengira dia gila. Pada awalnya, Chen Baojiao juga bingung, ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Mengapa Li Xuangyan yang tidak dapat dijangkau, fokus dari semua cinta dari surga, bersedia mengikuti murid biasa seperti itu? Sekarang, Chen Baojiao memahami bahwa orang jenius dan putri kebanggaan surga di hadapan pemuda ini tidak cukup untuk mencapai puncak. Bagus, masalah besar ini sudah selesai, kita bisa mengambil harta karun itu sekarang. Li Qiye akhirnya berkata. Li Qiye membawa semua orang kembali ke pohon teratai kasia. Chen Baojiao dan pelayan tua itu, melihat pohon ini, sangat terkejut. Mereka akhirnya mengetahui benda apa yang membunuh akar primordial pohon teratai jahat itu. Oke, kalian bebas sekarang. Li Qiye mengumumkan kepada semua murid. Saat ini, semua orang bebas memetik tanaman roh, tapi kalian semua tidak boleh mengganggu binatang surgawi dan roh panjang umur. Selama Anda tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerang. Ingat, jangan terlalu serakah, ini milik pribadi kita. Entah itu menggali harta karun atau memetik tumbuhan roh, jika Anda melihat 3, tinggalkan 1, jangan habiskan sumbernya. Mendengar ini, para murid sangat gembira. Bahkan Penatua Gu pun senang. Dia menggunakan kekuatan cermin surgawi untuk menyaksikan pertempuran besar di tempat pohon tipa jahat, dan dia sangat terkejut saat itu. Melihat Li Qiye mampu membantai ribuan ahli sambil tersenyum, hal ini membuat mereka mengingatnya. Pada saat ini, para tetua sepakat bahwa memilih Li Qiye sebagai orang yang menghidupkan kembali sekte itu terlalu tepat. Setelah mendengar perintah Li Qiye, kelompok Elder Gu memimpin murid-murid yang bersemangat untuk menambang logam harta karun dan memetik tanaman roh. Qiye, kamu tidak mau ikut dengan kami untuk mencari harta karun? Melihat Li Qiye tidak ingin ikut, Penatua Gu bertanya, ada yang harus kulakukan? Li Qiye menggelengkan kepalanya, lalu dia menatap ke arah utara dan berkata dengan serius. Saya ingin melakukan perjalanan ke utara. Melihat ekspresi Li Qiye, Tetua Gu tidak bertanya apapun lagi. Apapun yang ingin dia lakukan, sebagai tetua pertama, dia mendukung penuhnya. Akhirnya, Li Qiye meninggalkan kelompok Gu Tisou dan membawa Li Xuangyan sambil menunggangi siputnya ke utara. Namun saat ini, Chen Baojiao juga mengikuti pelayan lamanya. Melihat dia ingin datang, Li Qiye meliriknya, tapi dia tidak menolaknya. Mereka pergi ke utara langsung ke daerah terdalam. Setelah pertempuran besar dengan Evil Tiparut, yang menunjukkan dominasinya, bersamaan dengan terbukanya gerbang kaisar, semua keberadaan di Evil Infested Ridge merasa terancam. Kelompok Li Qiye tidak melihat satupun binatang buas, bahkan yang berumur 1 juta tahun bersembunyi di dalam sarangnya, tidak berani keluar. Sepanjang perjalanan ke utara, mereka memetik cukup banyak tanaman roh, dan hasil panennya luar biasa. Chen Baojiao sangat gembira. Mereka kemudian berhenti di daerah terdalam di utara. Bahkan jika mereka tidak ingin berhenti, mereka tidak punya jalan lain, jalan mereka diblokir. Di depan mereka ada rune magis yang terbang, membutakan langit dengan sinar rune abadi yang meliputi langit dan bumi. Rune magis yang tak terhitung banyaknya mirip dengan air terjun yang turun dari langit, seperti gunung berapi yang memandu dari dasar bumi. Tanda ajaib yang menutupi langit melayang tanpa perintah seolah-olah ini hanya seperti badai. Tidak ada pola atau keteraturan. Meski begitu, mereka memancarkan kehadiran yang menakutkan. Keberadaan apapun di tempat ini akan menimbulkan ketakutan, atau bahkan sujud menyembah. Ya ampun, ini adalah tanda kaisar. Tempat ini memiliki dapur pacuan terhadap kaisar abadi. Di dalam kelompok, Niu Fen mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat tanda ajaib, dia kehilangan warnanya dan kencing. Ini adalah area yang secara pribadi ditekan oleh Kaisar Abadi. Dia menyegel langit dan bumi. Benda apa yang ditekan di sini? Pada titik ini, Li Qiye menjadi dingin saat dia menatap pemandangan di depannya. Dia sudah menebaknya sebelumnya, tapi setelah menyaksikan sendiri memikirkannya, dia masih meregut dengan dingin. Saat Li Qiye mengamati tempat itu, hati kelompok Niu Fen tenggelam. Mereka merasakan kemarahan Li Qiye. Bahkan seseorang bertengkar Niu Fen ketakutan di bawah amukan ini. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah semuanya akan dibantai dalam jarak jutaan mil. Pada saat ini,
Li Qiye mengeluarkan sitar kunonya sambil menatap rune magis yang menghalangi langit, dan dia mulai menarik senarnya. Zeng, zeng, zeng. Suara musik sitar menggema, menciptakan aura kaisar yang meliputi langit dan bumi. Ketika Li Qiye memenangkan senarnya, auranya menyapu dunia dan menenggelamkan seluruh Evil Invested Reach. Aura seperti itu menyebabkan semua orang di dalam punggung bukit menjadi sangat ketakutan karena cemas. Gu Tizhou melihat ke arah utara. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan Li Qiye karena dia membawa sitar kuno milik Patriark. Gu Tizhou kehilangan warnanya karena dia tahu bahwa memaksa Li Qiye menggunakan aura kaisar dan kehendak abadi akan menjadi musuh yang sangat kuat. Zeng, akhirnya aura yang memotong langit dan bumi memadat menjadi pedang abadi yang terbuat dari darah yang mampu membunuh makhluk abadi dan memadatkan dewa. Satu pedang di seluruh dunia mempermalukan bintang-bintang, dan Yin Yang Dao menjadi sunyi. Membunuh. Pada detik ini, Li Qiye meraung dan jari-jarinya seperti badai memainkan nada yang paling keras. Zeng zeng, pedang yang satu ini membungkus segala sesuatu di dunia ini, membawa aura kaisar yang tak terkalahkan dengan sangat brutal. Auraku tidak terinstal dan akan mengurung semua musuh. Pedang yang satu ini langsung memancarkan cahaya terang, menyebabkan seluruh Evil Invested Reach. Aura kaisar yang menakutkan menyapu 4 penjuru dan menguasai langit dan bumi. Pada saat ini, semua rune magis di dalam cahaya di depan dijalin menjadi buku besar kaisar, melayang di langit dan berubah menjadi kata amnesti. Kata amnesti ini mengampuni segala dosa, bahkan para dewa pun harus mundur. Ledakan. Sebuah ledakan mengguncang seluruh punggung bukit. Di bawah satu pukulan ini, tidak menyebutkan kelompok Gu Tizhou, tapi semua keberadaan di dalam Evil Invested Reach jatuh ke tanah. Kehendak abadi kaisar abadi di dalam rune magis, bersama dengan formasi penekan besar, diaktifkan dengan sitar kaisar, menghancurkan cakra. Yin dan Yang berubah menjadi kekacauan. Jika serangan ini tidak langsung mengenai formasi, maka seluruh Evil Invested Reach akan hancur. Satu pedang tak terkalahkan versus satu amnesti abadi. Dampak ini mencakup segalanya, meskipun pedang ini memotong kata amnesti, rune magis yang tak ada habisnya masih bergerak tanpa henti, cahaya menembus langit seperti gunung berapi yang menghanguskan abu cair. Tidak diragukan lagi, pedang ini tidak mampu memotong formasi besar. Sitar kuno di pelukan Li Qiye menjadi semakin redup. Serangan ini merupakan kerugian besar bagi keinginan abadinya. Jika dia melanjutkan, maka sitar kuno akan hancur seperti pedang ganda tak terlihat, menjadi benda fana. Dampak dari doa kaisar. Akhirnya, Niu Fen berjuang untuk berdiri dan bertanya. Tak perlu disebutkan lagi Chen Bao Jiao, bahkan pelayan tua di sebelahnya pun pucat pasi. Tidak semua orang bisa menentang kekuasaan kaisar. Kematian adalah hal yang pasti di bawah kebetulan kaisar. Mereka juga ketakutan karena Li Qiye juga membawa kepemilikan kaisar. Kecuali jika seseorang juga memiliki harta karun kaisar atau paragon berbudi luhur, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi seseorang yang memiliki harta karun kaisar. Kelompok Niu Fen menatap ke dinding yang represif di mana rune masih merajalela dan lampu masih menyala. Meskipun rune tidak lagi memancarkan kekuatan kaisar yang menindas, itu masih sangat menakutkan. Rune sederhana dari kaisar abadi sudah cukup untuk membunuh mereka. Benda kuat apa yang membuat kaisar abadi secara pribadi menekannya? Memikirkan hal ini membuat kelompok Niu Fen merinding. Sangat perkasa gelombang. Pada saat ini, Li Qiye menjadi dingin saat dia berbicara perlahan. Pikirkan baik-baik, jika tidak, lain kali aku datang ke sini, aku akan menghancurkan garis keturunan kaisarmu. Kata-kata Li Qiye membuat takut Chen Bao Jiao dan pelayan tua itu. Meskipun dia hanya berbisik, mereka tahu dia sedang berbicara dengan formasi besar yang menindas. Ini adalah ancaman bagi kaisar abadi yang meninggalkan formasi di sini, ini adalah ancaman terhadap kehendak kaisar abadi. Betapa arogan dan sombongnya, mengancam kehendak kaisar abadi, tidak banyak orang yang mendominasi. Di mata orang lain, Li Qiye akan tampak seperti anak nakal yang sombong, namun saat ini, baik Chen Bao Jiao maupun pelayan tua itu tidak berpikir bahwa Li Qiye bodoh. Yang membuat mereka takut adalah mereka belum pernah melihat seseorang yang mengancam kehendak kaisar abadi seperti ini sebelumnya. Akhirnya, Li Qiye tidak tinggal lama di sini. Dia melompat ke atas siput dan meninggalkan rune yang tak ada habisnya. Di jalan, Li Qiye tidak berbicara,
namun Li Xuangyan sebagai pelayan pribadinya bertanya. Tidak membuka gerbang kaisar. Lebih dari orang luar, Li Xuangyan memahami Li Qiye. Dia tahu bahwa metodenya tidak hanya sebatas itu. Li Qiye pergi tanpa mendapatkan apapun, ini bukan karakternya, jadi dia bertanya padanya. Li Qiye melihat kembali ke bagian terdalam, lalu dengan lembut dia menenangkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk membunuh kali ini. Jika aku membuka gerbang kaisar dan melepaskan semua amukan mematikannya, maka segala sesuatu di utara akan lenyap." Mendengar ini membuat Li Xuangyan merenung. Sebenarnya dia ingin menanyakan benda apa yang sedang ditekan di utara, atau tipe orang seperti apa dia, tapi karena Li Qiye tidak mengungkapkan, Li Xuangyan tidak bertanya lebih jauh. Chen Baojiao dan pelayan lamanya juga muncul. Apa sebenarnya yang diungkapkan oleh pihak utara? Kaisar abadi yang melakukannya. Jelas bahwa bukan Kaisar abadi Minren yang berarti ada Kaisar abadi kedua yang datang ke sini. Hal ini menyebabkan mereka memikirkan banyak dugaan berbeda. Tempat di mana dua kaisar abadi datang pasti memiliki makna yang tidak biasa. Chen Baojiao kemudian mengerti bahwa Evil Invested Ridge tidak memperlihatkannya. Itu tidak bisa hanya menjadi tempat latihan bagi sekte kuno dupa pembersihan pada tahun itu. Di selatan terdapat pohon besar, di utara terdapat sekumpulan besar, dan di timur terdapat keberadaan jahat. Jika Li Qiye tidak membawanya, dia tidak akan mengetahui semua rahasia menakutkan di balik kejahatan. Punggung bukit yang terinvestasi. Ketika Li Qiye dan yang lainnya kembali dengan selamat, Gutisou akhirnya menghela nafas lega. Li Qiye harus menggunakan kepemilikan kaisar membuat Gutisou cukup takut. Dia mengira Li Qiye telah bertemu musuh yang kuat. Pada akhirnya, para murid dari sekte kuno dupa pembersihan mengambil banyak obat roh dan banyak logam kehidupan. Bahkan ada satu murid yang berhasil menggali biji dewa takdir sejati. Sekte ini mendapatkan panen besar dalam perjalanan ini. Melihat waktu pemeteraian dari Evil Invested Ridge sudah dekat, Li Qiye memerintahkan dan menyuruh semua murid meninggalkan Evil Invested Ridge. Semua orang menjadi lega setelah melangkah keluar, terutama Chen Baojiao dan pelayan tua itu. Mereka akhirnya senang bisa melihat sinar matahari yang sebenarnya lagi. Memikirkan perjalanan ini, pelayan tua itu cukup terguncang. Semua sekte dan negara hampir musnah seluruhnya. Di luar dirinya dan nona mudanya, hanya Violet Cloud Sect dan para ahli dari Flying Dragon Lake yang berhasil keluar. Seperti kerajaan kuno misterius Azure, sekte Dewa Surgawi, klan Jiangzuo, dan kerajaan selatan Surgawi, mereka sepenuhnya musnah. Apalagi orang suci kuno pun binasa. Memikirkan hal ini, pelayan tua itu diam-diam berjanji. Jika mereka tidak pergi bersama dengan Li Qiye, mereka akan menderita dan mengalami nasib yang sama di dalam hati mereka. Gadis kecil, pikirlah, aku menyediakan tempat untukmu di sisiku. Namun, jangan berpikir terlalu lama, kesabaranku mulai menipis. Pada saat berpisah, Li Qiye menatap mata Chen Baojiao dan berkata perlahan. Dipanggil gadis kecil oleh pria yang lebih muda membuat Chen Baojiao sedikit kesal. Dia menatap tajam ke arah Li Qiye, sebuah negara yang sangat indah, setiap kerutan dan setiap senyuman membangkitkan jiwa orang-orang. Dia benar-benar definisi dari seorang femme fatale. Banyak murid lain dari sekte kuno dupa pembersihan juga merasa kagum dan iri. Hanya kakak tertua mereka yang memiliki keberanian seperti itu. Dewi Li sudah berada di sisinya, namun dia masih ingin memiliki putri dari negeri lembah Giok juga. Yang lebih berani lagi adalah Dewi Li yang berdiri di sampingnya, namun dia masih berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Benar-benar mendominasi. Dia adalah pahlawan di hati mereka. Satu tarikan napas untuk menangkap dua wanita cantik, betapa lalimnya hal ini. Banyak murid yang tidak bisa berhenti mengaguminya. Setelah Chen Baojiao pergi bersama pelayan lamanya, Li Qiye kembali ke sekte kuno dupa pembersihan bersama para muridnya. Saat mereka kembali, suasananya sangat gembira. Perjalanan ini menghasilkan panen yang besar dan kerugian yang sangat kecil bagi para murid. Saat mengamati inventaris mereka saat ini, semua tetua dan pelindung tidak terkejut dan gembira. Sekte ini awalnya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Evil Invested Ridge, tapi sekarang bukan hanya masuk, tapi juga sukses besar. Bagaimana mungkin eselon atas tidak heboh? Gutisou mengatur pertemuan setelah perjalanan, jadi dia juga mengundang Su Yonghuang untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada ketua sekte.
Meskipun dia sudah menjadi ketua sekte sebelumnya, dia selalu berada di daerah perbatasan dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan penting. Pertemuan ini juga meresmikan statusnya dalam sekte tersebut. Gu Tizhou juga ingin mengundang Li Qiye, tapi Li Qiye tidak tertarik dengan pertemuan seperti ini. Selama pertemuan tersebut, Gu Tizhou menceritakan seluruh kisah perjalanan ke Evil Invested Reach. Setelah mendengar semua cerita, setiap tetua dan pelindung terkejut tak percaya. Beberapa, bahkan membingungkan hingga membingungkan. Kali ini, mereka saling melirik, dan mereka kagum pada betapa bijaknya memilih Li Qiye sebagai orang yang akan merevitalisasi sekte tersebut. Bahkan Su Yonghuang pun terkejut. Berasal dari klan Su, dia mengetahui situasi dari sekte kuno dupa pembersihan, namun setelah mendengar cerita Gu Tizhou, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan. Aku tidak percaya Evil Invested Reach punya rahasia sebesar itu. Adapun Li Qiye, hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke sekte adalah menemukan blok kuil Buddha. Dia meletakkan kata itu di atas meja, lalu memaksakan. Saya akhirnya mendekat lagi. Aku harus membiarkan melihat matahari sekali lagi. Dengan itu, Li Qiye perlahan-lahan menghancurkan blok kuil. Duu, duu, duu. Suara beri ketukan Rama dilanjutkan dengan lambat seperti melodi dan pola dao yang tak terlukiskan. Duu, duu, duu. Saat suara balok candi berbunyi, kata itu mulai bergetar dengan ritme yang sama dengan balok candi. Om, beberapa saat kemudian, suara kecil muncul, dan bagian belakang kata itu menyala, menampilkan tanda-tanda ajaib. Rune ajaib ini berada di bulan yang tak terhitung banyaknya seolah-olah telah melewati masa yang tak terhitung banyaknya. Akhirnya kembali, melihat tanda ajaib itu, Li Qiye menjadi bahagia. Istana takdirnya terbuka dan takdir sejatinya menyedot semua tanda magis ke dalam kepalanya dan ke dalam lautan ingatannya, lalu berubah menjadi teks. Ketika rune-rune itu dicap di lautan ingatan Li Qiye, ingatannya yang terhapus mulai muncul ke permukaan sekali lagi. Kanon Agung Dewa Alkimia Tertinggi. Ini adalah kitab suci tertinggi yang ditulis oleh nenek-nenek moyang alkemis. Kenyataannya, kitab suci ini tidak ditulis oleh dewa alkemis saja, Li Qiye juga menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikannya di masa lalu yang hilang. Selama era Desolate, sebagai gagak kegelapan, Li Qiye adalah pemandu dewa alkemis. Mereka mengalami bahaya mematikan, melintasi 9 langit dan 10 bumi, melintasi 9 dunia, mencapai tempat pemakaman terlarang, dan menembus bumi kuno. Sepanjang jalan, mereka berdecak pada semua jenis rumput dan pil makanan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka menetapkan aturan untuk alkimia dao umat manusia dan menentukan metode untuk mencerahkan pil serta standarnya. Sejak lama hingga sekarang, ada pepatah yang mengatakan, jika dewa alkimia tidak ada, maka tidak akan ada dao alkimia untuk umat manusia, dan juga tidak akan ada standar bagi alkemis untuk semua ras. Dapat dikatakan bahwa dewa alkimia tidak hanya menciptakan fondasi dao alkimia bagi umat manusia, namun juga fondasi bagi seluruh keberadaan. Tentu saja, dunia hanya tentang mengetahui dewa alkimia dan kanon agung dewa alkimia, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Li Qiye atau gagak hitam di belakangnya. Kemudian, mengenai dao pemurnian pil dewa alkimia atau warisannya, hanya Li Qiye yang mengetahuinya. Inti dari keahlian dewa alkimia tidak diturunkan, dunia hanya memiliki Grand Canon dewa alkimia. Ini hanyalah pedoman untuk penyempurnaan pil dan sistem lengkap untuk alkemis. Tentu saja, hal-hal ini akan menjadi pedoman bagi para alkemis di kemudian hari. Kenyataannya adalah esensi sebenarnya dari dewa alkemis telah hilang, dan Li Qiye tahu bahwa bocah nakal ini melakukannya dengan sengaja. Yang lebih membuat frustrasi lagi adalah ada masalah ketika dia menghapus ingatannya sehingga, di kemudian hari, dia tidak bisa menemukan ingatan mengenai kanon agung dewa alkimia. Namun, Li Qiye tahu bahwa masih ada harapan, dan itu adalah katak ini. Ini adalah Myriad Heavenly Cauldron yang mereka besarkan pada tahun itu. Grand Canon dewa alkimia tersegel di dalam katak ini. Saat itu, dewa alkimia gila. Ini pernah membuat lelucon bahwa katak ini adalah esensinya. Tidak ada yang mengira bahwa katak ini akan menjadi satu-satunya ajaran yang diturunkan dan ortodoksi daonya. Namun, katak ini tiba-tiba lolos, jadi lelucon ini tidak lagi benar di kemudian hari. Setelah beberapa saat,
Li Qiye selalu berusaha menemukan Myriad Heavenly Cauldron ini untuk memulihkan Grand Cannon Dewa Alkimia, namun sayangnya, dia tidak dapat menginstalnya. Namun, dalam kehidupan di mana ia mendapatkan kembali tubuhnya, Li Qiye akhirnya menemukan kuali serta Grand Cannon Dewa Alkimia. Melihat kuali berbentuk katak ini, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Bocah digambarkan gila, aku khawatir dalam hidup ini, aku harus melampaui kecemerlanganmu." Setelah mengatakan ini, dia tertawa bahak. Namun setelah beberapa saat, di balik senyumnya ada rasa putus asa dan sedih. Itu adalah masa lalu yang tak terlupakan selama jutaan tahun naik turunnya di tengah pertumpahan darah dan pembunuhan. Sejak era Desolate sampai sekarang, dia dikejar dan bahkan akarnya dipotong, tapi dia berhasil menahan situasi ini dan berkomplot melawan dunia. Entah musuhnya yang desah, atau dia yang desah. Selama era Ming kuno, ada lebih banyak darah di langit. Ketika dia membantai para dewa dan melantunkan makhluk abadi, ini adalah era yang sangat sulit, dan berlanjut hingga era Kaisar. Ini adalah era ketika dia melakukan serangan balik terhadap Gua Iblis Abadi, sebuah era dengan banyak perubahan besar. Dia banyak orang bijak, dan bahkan Kaisar Abadi berkembang. Ketika dia kehabisan tenaga dan kehabisan persiapan, itu akan menjadi hari ketika dia menerobos Gua Iblis Abadi. Tidak peduli betapa sulitnya mengendalikan, apakah itu membantai dan menaklukkan dewa dan iblis atau merencanakan untuk melakukan serangan balik terhadap Gua Iblis Abadi, bersama dengan banyak angin buruk dan pemerintahan berdarah selama kampanye militer yang tak terhitung banyaknya, kenangannya tentang era Dewa Alkimia adalah yang paling murni, itu adalah era pembelajaran, era penyempurnaan pil dan pengujian ramuan. Saat itu, sedang mencari cara untuk membentuk landasan bagi umat manusia, serta 9 dunia. Akhirnya, Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan menenangkan pikirannya. Dia mengambil katak itu dan berteriak, "Membuka." Saat katak itu jatuh, ia berubah menjadi kuali besar berbentuk katak jongkok. Ia membuka mulutnya dan merasakan energi surga. Merasakan hantaman panas di depannya, hal itu menyebabkan Li Qiye menutup matanya. Dia mencium aroma obat dari obat-obatan di dalam kuali surgawi dan berkata, "Myriad Heavenly Cauldron benar-benar layak menjadi kuali terbaik sejak awal zaman, layak atas waktu yang saya habiskan untuk mengejar Anda di seluruh 9 dunia, dan layak untuk semua konsumsi harta karun dunia yang besar. Jika ini terjadi, pil pemberontakan atau mengubah nasib manapun akan menjadi terlalu sederhana. Dunia belum pernah mendengar tentang Myriad Heavenly Cauldron ini. Di zaman sekarang, hanya Li Qiye yang mengetahui semua misteri kuali surgawi ini. Kuali ini lebih dari sekadar penyempurnaan sederhana. Benda itu menyatu dengan kanon agung Dewa Alkimia, sehingga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, ia mampu melawan pemberontakan surga dan mengubah nasib. Myriad Heavenly Cauldron, di mata Li Qiye, adalah tungku tertinggi sepanjang masa. Itu berbeda dari kuali surgawi lainnya. Kuali lainnya lahir dari alam dan pada dasarnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa tinggal di satu tempat untuk menelan esensi dunia untuk mengolah apinya. Namun, kuali surgawi segudang ini, ia bisa bergerak sendiri seperti katak, mampu melintasi seluruh dunia ini. Ia bahkan bisa menemukan api yang berbeda untuk dimakan, bersama dengan pil roh dan rumput yang ditentukan. Semakin lama ia hidup, semakin banyak hal berharga yang dimakannya. Api normal dan pil roh biasa tidak layak di matanya. Inilah mengapa harta obat beserta apinya tidak ada bandingannya. Kecepatannya juga sangat cepat. Tidak ada yang bisa menangkapnya sebelumnya. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak memperhatikannya karena itu hanyalah kata biasa. Akhirnya, Li Qiye menarik katak itu dan merosot ke tanah saat ia mulai berada di dekatnya. Banyak sekte yang akhirnya mendapat kabar tentang kembalinya sekte kuno dupa pembersihan dengan penuh kemenangan. Dalam waktu singkat, terjadi ringkasan dan ringkasan di mana-mana antara sekte besar dan sekolah rahasia ini. Kehilangan segalanya dalam perjalanan ke Evil Infested Reach ini, bagi banyak kekuatan besar ini, adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Di dalam kerajaan kuno misterius Azure, di dalam kuil kuno, Pangeran Surgawi King Xuan dikelilingi oleh aura birunya melaporkan kejadian mengenai perjalanan tersebut ke seorang ahli. Dan ahli yang duduk tinggi ini adalah Raja Surgawi, yang terkenal di 8 kehancuran. Aura kerajaannya membuat jiwa orang lain menjadi dingin,
bahkan orang suci kuno pun akan kehilangan warna kulitnya karena ketakutan. Sekte kuno dupa pembersihan. Pakar yang duduk tegak dengan suara yang membawa ketegangan dan kesalehan mulai berbicara. Seekor serangga mati selama 100 tahun namun masih belum sepenuhnya musnah. Kaisar abadi Minren layak menjadi pendiri era kaisar. Mereka sudah lama menurun namun mereka masih memiliki beberapa kemampuan. Pangeran surgawi King Xuan, di bawah, tidak mengatakan apapun, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Jangan khawatir, tidak perlu terburu-buru membalas dendam pada sekte kuno dupa pembersihan. Pakar kerajaan di tempat tinggi akhirnya berkata, kita harus menunggu. Biarkan orang lain menyalakan api pertama, kita hanya perlu menonton. Meskipun Anda tidak mendapatkan harta karun dewa, itu bukan masalah besar, kerajaan kuno kita tidak kekurangan harta. Tetap tenang dan nyaman. Di era ini, jika Anda membawa kehendak surga, kerajaan kuno kita akan memiliki kaisar abadi yang ketiga. Pangeran surgawi King Xuan terdengar setuju, dan dia akhirnya pergi. Anakku, Hao, di dalam kerajaan surgawi selatan, seorang lelaki tua berteriak dan hampir pingsan setelah menerima berita tersebut, bahkan ketika dia adalah seorang master. Pada akhirnya, lelaki tua ini siap meledak, dan dia berkata dengan getir. Jika kita tidak membalas dendam, maka klan nantian kita akan berhenti menjadi manusia. Orang tua ini pergi ke kota kerajaan surgawi selatan untuk mencari ahli kerajaan dan memohon mereka untuk melakukan manuver pasukan guna membalas dendam atas putranya, Nantian Hao, dan untuk menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan. Atas permintaannya, ahli kerajaan yang berada di atas menjawab, sekte kuno dupa pembersihan berada di perbatasan sekte permata surgawi, dan mereka tidak menyukai kita memindahkan pasukan ke perbatasan mereka. Ditambah lagi, nenek moyang sekte dewa surgawi masih hidup, kita tidak bisa dengan mudah menyinggung sekte dewa surgawi. Saya akan mengirim utusan untuk menghubungi sekte dewa surgawi. Mengenai pembunuh Little Hao, saya tidak akan membiarkannya pergi. Tunggu sampai putra kerajaanku keluar dari budidayanya, aku kemudian akan menyuruhnya pergi dan membalas dendam pada Hao kecil. Meskipun lelaki tua itu tidak puas dengan keputusan ahli kerajaan, dia hanya bisa merasa tidak nyaman. Sementara itu, di dalam kerajaan permata surgawi, Raja Fana mendengar laporan dari Dao Child Sengtian saat dia duduk tinggi di singgasana naganya. Pada saat ini, ekspresi tenggelam sebelum akhirnya berbicara. Kepemilikan kaisar lagi. Tahun itu, ketika sekte kuno dupa pembersihan menggunakan perintah kaisar. Untuk menekannya, itu adalah momen yang sangat menguras bagi ahli kerajaan seperti dia. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali tidak ada pilihan lain, bahkan seseorang yang bertengkar dia tidak akan berjanji dengan kepemilikan kaisar. Nenek-nenek moyang masih belum muncul, kita hanya perlu menahan amarah kita lebih lama lagi. Pada akhirnya, Mortal King akhirnya berkata, perjalanan ini menghasilkan hasil. Bisa pergi bersama Pangeran Surgawi King Xuan adalah hal yang baik. Anda tidak perlu khawatir tentang sekte kuno dupa pembersihan untuk saat ini, saya akan mengirim duta besar ke kerajaan kuno misterius Azure untuk melihat apakah kita dapat membentuk aliansi dengan mereka. Jika aliansi ini berhasil, maka dengan mereka sebagai dukungan kita tidak perlu takut apapun di Grand Middle Territory. Bahkan jika Nine Sein Demon Gate ingin melindungi sekte kuno dupa pembersihan, mereka hanya akan mencari kematian. Saat kata-katanya keluar, niat membunuh di mata melonjak. Anakku, di klan Jiangzuo, seseorang memekik dengan sedih. Setelah mendengar berita itu, klan Jiangzuo pun. Suasananya menyedihkan. Klan Jiangzuo tidak hanya kehilangan markis dari Sungai Timur, tetapi juga Jiangzuo Tiyi yang ganas bersama dengan 1000 elit. Bagi klan, kerugian ini terlalu berat, apalagi ketika generasi muda mereka hancur, mereka akan kesulitan untuk pulih. Sekte kuno dupa pembersihan. Suatu hari, klan Jiangzuo kami akan membantaimu. Akhirnya, ketua klan dari klan Jiangzuo berseru dengan getir. Bagi klan Jiangzuo, ini bukan hanya permusuhan, tetapi juga pertengkaran antar generasi. Pada masa itu, raja berbudi luhur mereka, Jiangzuo menderita kekalahan telak di tangan Kaisar Abadi Minren dan tidak berhak menjadi tuan rumah kehendak surga. Ketika keturunan mereka, Markis dari Sungai Timur, mati di tangan murid sekte kuno dupa pembersih, mereka hanya bisa dipenuhi gigi dan ingin segera menghancurkan sekte kuno dupa pembersih.
Di dalam sekte kuno dupa pembersihan, Li Qiye sedang duduk di dalam ruangan dan membuka istana takdirnya. Kedua istana takdirnya melayang di atas kepalanya, satu besar dan satu kecil. Yang besar adalah istana nasib tuannya dan yang kecil adalah istana wakil nasibnya. Istana nasib kecil adalah istana nasib keduanya. Itu terbuka ketika dia mencapai tahap penyelesaian besar ranah istana sementara. Pada saat ini, di dalam istana tuannya, takdir sejatinya memejamkan mata dan menyerap esensi dunia sementara Kun Peng mengirimkan energi ini tanpa henti untuk menciptakan landasan Dao baru. Pada saat ini, roda kehidupannya mulai bergerak dan energi darahnya bagaikan sungai yang mengalir ke lautan. Putaran demi putaran darah menjadi darah panjang umur dan disimpan di roda kehidupannya. Sementara itu, hukum merit bulan sabit matahari yang berputar mempertahankan lautan darah yin yang miliknya dengan sirkulasi dan siklus yang tiada akhir. Yin yang mengalir menuju darah kehidupan, memberikan energi untuk meningkatkan putarannya. Hal ini pada pasangan membuat seluruh proses penyempurnaan menjadi lebih cepat. Saat darah yin yang mengalir ke dalam roda, darah itu menjadi lebih terang dan cincin kehidupannya bertambah satu per satu. Adegan ini berarti umurnya meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali jika itu adalah kematian eksternal, umurnya akan jauh lebih lama dari manusia biasa. Li Qiye telah mencapai ranah umur panjang batin saat ini. Kenyataannya, dia sudah mencapai level ini di Evil Invested Reach, dan dia lebih dekat ke alam panjang umur batin level kedua. Alam umur panjang batin memiliki 3 tingkatan. Dari terendah hingga tertinggi, urutannya sebagai berikut: tempering harta karun pertama, polimerisasi esensi kedua, roda kehidupan mengalir ketiga. Tracer tempering mengubah energi darah seseorang menjadi harta panjang umur. Semua yang berkomunikasi pada tingkat ini, tidak peduli asal-usul mereka, memerlukan harta panjang umur mereka sendiri, baik mereka diwariskan atau menggunakan cincin kehidupan untuk mengambil wujudnya. Tanpa bantuan harta karun panjang umur, pemurnian darah panjang umur akan jauh lebih lambat dibandingkan yang lain. Dengan demikian, para penggarap di sekte kecil tanpa alternatif lain akan menggunakan cincin kehidupan termurah mereka untuk menciptakan harta karun panjang umur. Lalu, suatu hari, ketika mereka sudah lebih kuat, mereka akan berubah. Setidaknya, harga yang harus dibayar untuk mengganti harta karun panjang umur jauh lebih murah daripada mengganti harta karun takdir sejati. Li Qiye memiliki harta karun panjang umur sejak dahulu kala, itu adalah lautan darah yin yang. Sebenarnya dia sudah menguasainya jauh sebelum level Tracer Tempering, dan dia sudah menyempurnakannya berkali-kali juga. Dengan semua ini, Li Qiye dengan mudah melewati level ini. Tingkat polimerisasi esensi adalah tentang menyerap esensi langit dan bumi untuk memberdayakan energi darah asli kemudian mengembangkannya menjadi darah panjang umur. Bagi para pemenang, energi darah dan esensi dunia bukanlah eksistensi tertinggi, panjang darah umur adalah eksistensi tertinggi. Itu tidak hanya berisi esensi dan kehidupan seseorang, tetapi juga esensi dunia yang ditempa. Ada ungkapan di antara para amatir, jika seseorang menghabiskan setetes darah panjang umurnya yang terakhir, maka kematian sudah dekat. Hukum kelebihan matahari bulan sabit berputar sangat kuat dalam penyempurnaan darah panjang umur. Dengan bantuan lautan darah yin yang, Li Qiye dengan mudah menciptakan panjang darah umurnya. Setelah mengalami temper berkali-kali, darah panjang umurnya penuh dan tersembunyi di dalam roda kehidupannya. Flowing Life Well adalah proses penggunaan harta karun panjang umur untuk memperkuat tubuh dan roda kehidupan. Penggarap pada tingkat ini akan dapat meningkatkan esensi kehidupan dan umur mereka. Ini adalah saat para petani akan lepas dari kungkungan kematian. Harta karun panjang umur akan memperpanjang umur seseorang, dan roda kehidupan akan melahirkan lapisan cincin kehidupan tambahan. Satu lapisan cincin kehidupan setara dengan 1 tahun. Ketika roda kehidupan memiliki 1000 lapisan, itu berarti tahap roda kehidupan mengalir telah mencapai penyelesaian yang sempurna, begitu juga dengan alam panjang umur batin, dan termotivasi akan siap untuk alam berikutnya, amanat surga. Penyelesaian besar dari ranah umur panjang batin berarti seseorang memiliki umur 1000 tahun. Pada prinsipnya, meskipun budidaya seseorang tetap sama di masa depan, mereka masih dapat hidup selama 1000 tahun. Tentu saja, jika mereka meninggal karena kecelakaan atau hilang, cerita lain.
Kenyataannya adalah bahwa para tetangga yang berada pada tahap penyelesaian akhir dari dunia ini jarang sekali yang hidup sampai usia 1000 tahun. Suatu hari, musuh akan menemukan mereka, atau mereka akan melakukan perjalanan ke tempat yang berbahaya. Cincin kehidupan terus berputar, dan umur ini berarti Li Qiye semakin bertambah. Beberapa waktu kemudian, Li Qiye berhenti menuangkan lautan darah yin yang miliknya ke dalam roda kehidupan. Dia kemudian membuka Fate Palace barunya yang kedua. Di dalam istana takdir kedua ini, mata air kehidupan mengalir deras, pohon kehidupan bersinar, dan kuali kehidupan terbakar oleh amarah. Namun, tidak ada takdir sejati di dalam istana takdir kedua. Inilah perbedaan terbesar antara istana utama dan istana wakil. Tempat di mana nasib sejati seharusnya memiliki Daobon. Daobon ini milik Little Silly. Li Qiye membawa kembali dari Evil Invested Reach. Ketika Li Qiye menyalurkan musim semi kehidupan, mengaktifkan pohon kehidupan, dan meminjam musim semi kehidupan, dia menggunakan energi kehidupan ini untuk menyempurnakan Daobon ini sekali lagi. Ia menjadi lebih bersinar, dan setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, ia secara samar-samar mengandung kebenaran universal tentang ketipisan seperti tali seolah-olah ia sedang membentuk kehidupan baru. Kual kehidupan di dalam istana takdir, bersama dengan mata air kehidupan, pohon kehidupan, dan pilar kehidupan, dapat menawarkan kekuatan untuk memperkuat esensi kehidupan. Namun, banyak mantan orang bijak yang tidak percaya bahwa misteri sebenarnya dari mata air dan kuali kehidupan hanya sebatas penguatan esensi kehidupan. Mengenai kedalaman sebenarnya dari keduanya, hanya sedikit orang yang mengetahui dengan jelas sifat aslinya sejak zaman kuno. Bagi para penggarap yang memiliki istana utama dan wakil istana, takdir sejati akan berada di dalam istana utama bersama dengan harta karun takdir sejati. Ini untuk melindungi takdir sejati dan juga untuk penggunaan ofensif. Adapun harta karun di dalam wakil istana, inilah perbedaan antara harta karun takdir sejati dan harta karun takdir. Namun, life treasure juga berbeda. Misalnya, harta karun kehidupan yang tidak dimurnikan, atau harta karun kehidupan yang tidak dipersiapkan. Ini berarti harta karun kehidupan diwarisi dari pendahulunya, atau seseorang yang berkuasa mungkin telah menyempurnakannya tetapi tidak akan memberikan makan di masa depan. Harta karun kehidupan ini tidak akan menaikkan peringkatnya lebih jauh lagi. Penggarap masih bisa menggunakannya, tetapi levelnya tetap sama. Berapa banyak harta karun kehidupan yang dapat disimpan di dalam istana takdir, berapapun banyaknya harta karun kehidupan yang dapat disimpan. Faktanya, ruangan di istana takdir sangat besar. Selama seseorang cukup kuat, bahkan langit dan bumi pun bisa disimpan di dalamnya. Namun, harta karun kehidupan yang telah dipersiapkan atau harta karun kehidupan yang berkultivasi berbeda. Satu istana takdir hanya bisa mengolah satu harta karun kehidupan. Pada saat ini, kuali kehidupan dan mata air kehidupan hanya akan menyaring dan menuangkan energi ke dalam harta karun kehidupan ini. Ini berarti bahwa selama proses ini, satu istana takdir hanya dapat menumbuhkan satu harta karun kehidupan. Harta karun kehidupan yang berkultivasi ini akan meningkat di alam seiring dengan penggarapnya, dan kekuatannya akan sangat misterius. Itu akan berubah seiring dengan metode penyempurnaannya. Bagi para sahabat, untuk menggunakan kuali kehidupan di dalam istana takdir dan energi kehidupan seseorang untuk memperkenalkan harta karun kehidupan hanya membutuhkan dua bahan. Salah satunya adalah logam harta karun Grand Dao, dan yang lainnya adalah tulang Dao binatang surgawi. Ada perbedaan besar antara logam harta karun Grand Dao dan tulang Dao binatang surgawi. Ada batasan peringkat untuk Grand Dao Treasure Metal. Salah satu dari mereka dapat disempurnakan menjadi harta karun kaisar abadi selama penyulingnya cukup kuat. Namun, itu berbeda untuk tulang Dao binatang surgawi. Ketika seseorang mendapatkan tulang Dao, apapun peringkat binatang surgawi yang dimilikinya maka ia adalah peringkat harta karun kehidupan yang halus, ia tidak akan pernah melampaui peringkat ini. Meskipun demikian, banyak kekhawatiran yang masih suka menggunakan tulang Dao untuk menciptakan harta karun kehidupan mereka. Alasannya sangat sederhana, harta karun yang terbuat dari tulang Dao akan memiliki kekuatan dan citra binatang surgawi. Contohnya, jika seseorang menggunakan tulang Dao Raja Singa Liar Surgawi untuk menciptakan harta karun kehidupan, maka harta karun ini tidak hanya memiliki kekuatan teknik penyempurnaan sang pengawasan, namun juga kekuatan dewa dari Raja Singa Liar Surgawi.
Menggunakan Grand Dao Life Metal untuk membuat Life Tracer tidak memiliki batasan, namun potensi sebenarnya jauh lebih lemah daripada Dao Bone Life Tracer, yang selalu memiliki kekuatan yang kuat sejak awal. Li Qiye menggunakan mata air tersebut untuk menuangkan energi kehidupan ke dalam Dao Bone of Little Silly. Bagi Li Qiye, ini bukanlah penyempurnaan sederhana dari harta karun kehidupan dengan menggunakan tulang Dao. Baginya, Little Silly sangat berarti. Little Silly pada dasarnya istimewa dan bahkan bisa dianggap sangat tiada taranya. Namun, ketika masih muda, esensi kehidupannya sangat lemah dan perlu diubah berulang kali. Oleh karena itu, Li Qiye, setelah merebutnya dari bumi kuno, telah mempercayakannya kepada Kaisar Abadi Minren untuk merawatnya di sebelah barat punggung bukit yang terinvestasi kejahatan. Itu adalah tempat terlarang, dan itu adalah rumah yang paling cocok untuk si kecil konyol. Selama masih banyak waktu, suatu hari, konyol kecil akan menjadi eksistensi yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Kenyataannya, beberapa 10.000 tahun lalu, Little Silly sudah cukup kuat. Namun, saat tertidur, Little Silly tiba-tiba tertidur. Bagi Li Qiye, ini jelas merupakan hasutan terhadap otoritasnya. Cepat atau lambat dia akan menemukan orang yang melakukan tindakan itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Li Qiye menuangkan udara dan energi kehidupan dari mata air kehidupan ke dalam Dao Bone selama jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya ada kehadiran yang berbeda dari Dao Bone. Li Qiye merasa lega, sepertinya masih ada harapan. Di mata Li Qiye, selama masih ada kehadiran samar-samar, itu berarti bahwa suatu hari nanti, pasti akan ada seorang jenderal yang tak terkalahkan yang muncul kembali di langit dan bumi ini. Setelah beberapa saat, Li Qiye berdiri dan di luar pintu berdiri Su Yonghuang dan Li Xuangyan. Mereka sangat berbeda. Su Yonghuang memiliki kecantikan yang anggun dan mulia dengan garis keturunan-keturunan yang tiada taraf. Melihat Li Qiye menyelesaikan pukulannya, Li Xuangyan diam-diam mundur sementara Su Yonghuang akhirnya melangkah masuk. Murid, kamu harus tahu bahwa ada kode hormat antara guru dan murid. Sambil duduk, Su Yonghuang menatap Li Qiye dan berkata, sebagai seorang murid, kamu tidak bisa memanggil gurumu, mengerti? Tapi aku tidak akan memarahimu sekarang. Su Yonghuang berasal dari klan Su, yang memiliki darah Kaisar Abadi Minren. Dia adalah seorang bangsawan anggun alami, dan sudut pandang ini bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan. Sebaliknya, itu berasal dari darah bajiknya. Jangan lupa, kami bukanlah guru dan murid sejati. Li Qiye dengan tenang tersenyum dan berkata, sebagai seorang master, kamu belum mengajarkanku Dao atau warisan, bagaimana kamu bisa disebut master? Iblis kecil, master untuk satu hari adalah ayah seumur hidup. 1. Ini adalah ungkapan yang mengungkapkan betapa sejarah Tiongkok menghargai hubungan antara guru dan murid bahkan lebih tinggi dari ayah seseorang. Su Yonghuang menjilat giginya dan menatap Li Qiye. Keturunan bangsawan alami seperti dia mengungkapkan ekspresi marah seperti seorang gadis muda adalah tontonan yang menarik untuk disaksikan. Seorang ayah seumur hidup, Li Qiye tertawa dan dengan santai berkata, seorang ayah seumur hidup, tapi kamu harus menjadi laki-laki dulu. Mendengar ini, wajah Su Yonghuang memerah saat dia menatap Li Qiye dengan 7 bagian kebangsawanan dan 3 bagian kecantikan, itu benar-benar membuat orang lain terpesona. Apakah kamu masih ingat sumpah Su Klan? Li Qiye berhenti tersenyum dan secara formal memandang ke arah Su Yonghuang. Kata-kata Li Qiye membuat Su Yonghuang putus asa. Dia juga menjadi khusyuk. Dengan serius, dia lalu berkata, tentu saja, kenapa kamu bertanya? Sumpah klan Su berkaitan dengan hukum fisik abadi tertinggi. Hanya keturunan dari setiap generasi yang mengetahuinya, jadi dia terkejut mendengar pertanyaan Li Qiye. Aku ingin kamu membuat sumpah yang lebih ketat daripada sumpah Su Klan. Gunakan takdir sejatimu untuk bersumpah. Saat ini, Li Qiye meninggikan nada bicaranya. Atas dasar apa? Ekspresi Su Yonghuang juga berubah drastis. Janji takdir sejati, karena keberatan manapun, adalah hal yang paling serius. Begitu seseorang bersumpah dengan takdir sejatinya, takdir itu akan mengikuti mereka seumur hidup. Hukum tertinggi fisik yang abadi yang ekstrim. Li Qiye perlahan berbicara, setiap kata-katanya sangat kuat. Mendengar kata-kata, hukum tertinggi fisik abadi yang ekstrim, Su Yonghuang berpikir banyak hal agar tidak terbawa oleh dorongan tiba-tiba.
Su Yonghuang adalah seorang jenius dari klan Su dan terlahir secara alami dengan fisik yang sein lengkap. Setelah memperimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk memberikan hukum fisik abadi tertinggi kepadanya. Jika tidak, bakatnya akan sia-sia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat itu, dia menatap tajam ke arah Li Qiye. Bahkan acaranya yang mulia pun kehilangan warnanya. Dia tiba-tiba berdiri dengan tidak percaya dan berkata, "Ini adalah hukum fisik abadi, yang tertinggi tak bisa dibandingkan. Bagaimana kamu bisa memilikinya?" Su Yonghuang hukum mengembangkan fisik tertinggi keabadian matahari, sebuah hukum fisik yang terkenal, jadi dia secara alami memahami betapa surga menentangnya. Nenek moyang mereka sering mengatakan bahwa dalam hukum fisik keabadian matahari, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa hukum fisik klan Su adalah yang nomor satu. Pembahasan hukum tertinggi fisik abadi yang ekstrim yang diutarakan Li Qiye mengejutkan Su Yonghuang. Dia telah mengembangkan Solar Immortal Fisik jadi dia tahu betapa tak terpecahkannya itu. Tidak mungkin bagi orang lain. Li Qiye dengan tenang melanjutkan. Tapi, aku Li Qiye. Kata-kata biasa ini membawa keyakinan yang tak tertandingi. Su Yonghuang mengerutkan alisnya, lalu dia menatap Li Qiye. Kata-katanya yang penuh percaya diri menggemparkan hati. Saat ini, dia sesak napas saat payudaranya yang seputih susu bergetar naik turun. "Maukah kamu bersumpah atau tidak?" Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, "Keputusan ada di tangan Anda." Akhirnya, Su Yonghuang menenangkan hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Li Qiye untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata dengan nada serius, "Aku bersumpah." Sumpah takdir sejati bukanlah lelucon, tapi dia tahu arti di balik fisik yang abadi yang ekstrim. Setelah dia mengucapkan sumpah takdir sejati, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Dengarkan baik-baik, sebagai keturunan klan Su, jika Anda ingin saya kembali, itu akan sangat mengecewakan, Anda tahu, guru." Dia dengan menggoda membentangkan kata, "Master," untuk waktu yang lama. Li Qiye membuat wajahnya menjadi panas. Dia menyorotinya lagi dengan sikap menawan. Li Qiye menyampaikan kebenaran mendalam di balik kata, "yang," kepada Su Yonghuang. Kata, "yang," ini dapat diturunkan menjadi dua hukum fisik abadi tertinggi, fisik abadi yang ekstrim dan fisik abadi matahari. Su Yonghuang mengkultivasi Solar Immortal Fisik, tapi sekarang dia juga menerima ekstrim yang Immortal Fisik. Dia tercengang pada waktu yang singkat dan sangat tidak percaya. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa hukum fisik abadi tertinggi Li Qiye berasal dari sumber yang sama dengan miliknya. Bahkan mereka saling bersinergi, ibarat dua bunga pada satu dahan, hingga menjadi dua buah berbeda. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Qiye mengatakan bahwa tidak akan ada konflik antara kedua hukum fisik abadinya. Karena keduanya adalah dua cabang dari akar yang sama, bagaimana bisa keduanya saling bermusuhan? Su Yonghuang benar-benar terharu. Pada saat ini, dia mengetahui dari mana asal mula hukum fisik abadi tertinggi ini. Ini adalah hukum fisik abadi nomor satu di dunia yang tiada tandingannya. Bagaimana kamu mendapatkan hukum fisik abadi ini? Bahkan pada detik ini, Su Yonghuang masih tidak percaya bagaimana pemuda ini, bukan, murid di depannya memiliki hukum fisik ini. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, "Jangan lupakan kaisar abadi dalam mimpiku yang mewariskan Dao aku." Setelah mengatakan ini, dia tertawa bahak. Kata-kata ini membuat Su Yonghuang dengan marah menatap Li Qiye sekali lagi. Ini pada dasarnya adalah hal yang mustahil. Meskipun kelompok Gutisou percaya pada instruksi Dao mimpi ini, Su Yonghuang tidak mempercayai alasan ini. Namun, jika bukan karena instruksi Dao dalam mimpi seseorang, sepertinya tidak ada penjelasan yang lebih baik. Setelah mendapatkan instruksi Dao Li Qiye, Su Yonghuang bangkit dan pergi. Dia harus kembali memikirkan fisik abadi tertinggi ini. Seperti yang Li Qiye katakan sebelumnya, dia terlahir secara alami dengan fisik yang sein lengkap, jadi mengolah fisik yang abadi yang ekstrim adalah pilihan yang paling tepat. Dia akan mendapatkan terobosan terbesar dengan menggunakan metode ini. Murid, setelah tiba di depan pintu, Su Yonghuang berbalik dan melihat sekeliling Li Qiye dengan 3 bagian yang menggoda, 1 bagian pesona, dan 6 bagian ketenangan, dan dia tersenyum. "Meskipun kamu mengajarkanku hukum fisik abadi tertinggi, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah muridku." "Murid,
di masa depan, sebaiknya kamu berbakti padaku. Apapun metode dan harta tak terpecahkan yang Anda peroleh, Anda harus memberikannya dengan hormat kepada saya, Anda tahu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Senyumannya tajam dan jernih seperti bel yang menggema dari luar pintu. Sangat menyenangkan untuk didengarkan oleh orang lain. Li Qiye tersenyum dan memanggil Li Xuangyan masuk. Dia mengeluarkan pedang kayu dari Evil Invested Reach dan memberikannya kepada Li Xuangyan sambil tersenyum berkata, "Karena aku bilang kamu adalah pelayan pedangku, jika kamu tidak menggunakan pedang, bagaimana kamu bisa menjadi pelayan pedang? Temukan sarungnya yang bagus dan bawalah bersama Anda. Ini bukan hanya pedangku, tapi juga pedangmu." Li Xuangyan meliriknya dengan marah dan dengan hati-hati melihat pedang di tangannya. Kemudian, dia bertanya, "Apa nama pedangnya?" Pedang ini dibentuk oleh fondasi primordial 6 Dao teratai dan fondasi primordial pohon tipa jahat dan dimurnikan oleh langit dan bumi. Anda bisa menjuluki pedang jahat abadi, atau pedang hitam putih. Pilih saja salah satu. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Pedang hitam dan putih tampak mengerikan." Li Xuangyan dengan marah berkata, "Kalau begitu biarlah itu disebut pedang 6 Dao." Dia tidak menyadari bahwa dia melepaskan sikap dinginnya di depan Li Qiye. Dia mendekat lebih seperti gadis kecil. Cobalah mistisismenya. Mengenai nama pedangnya, Li Qiye tidak memberikan pendapatnya. Dengan pedang 6 Dao di tangannya, dia mengaktifkan energi darahnya. Sinar hitam dan putih muncul dan terjalin satu sama lain seperti Taiji Yin dan Yang, terjalin dan berputar tanpa henti. Ketika suara kecil, muncul, tubuh Li Xuangyan memancarkan cahaya yang sangat suci. Sinar putih pedang 6 Dao seperti ikan di udara. Mereka segera menyatu dengan kecemerlangan Li Xuangyan. Namun, sinar hitam itu sangat mewaspadai fisik abadi Li Xuangyan. Cahayanya menghilangkan sinar hitam, dan menyebabkan seluruh tubuh Li Xuangyan bergetar. Pada saat ini, dia merasa bahwa Void Imperfection fisik miliknya telah dimaksimalkan hingga ekstrim tidak dapat ditembus oleh semua Dao. Ketika fisik abadi menyerap cahaya hitam, dia segera mengambil kendali Yin dan Yang, memerintah alam semesta dengan kekuatan ekstrim. "Bagus sekali, pedang ini sangat cocok untukmu." Li Qiye tersenyum dan berkata, "Dengan pedang ini di sebelahmu, pedang ini dapat mengembangkan fisikmu secara signifikan dan memperkuat energi darahmu. Ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Ini akan membuat Anda menjadi sangat mudah. Tetapi setengah dari pedang ini adalah fondasi primordial dari pohon tipa jahat, yang memiliki energi jahat. Apakah itu akan menghantui fisik ketidaksempurnaan kekosonganku?" Li Xuangyan berkata dengan cemas. 6 Dao teratai dan fisik ketidaksempurnaan kekosongannya selaras, tetapi pohon tipa jahat bertentangan dengan fisiknya. "Kamu meremehkan hukum fisik yang kuberikan padamu." Li Qiye menghibur dan tersenyum. "Dibandingkan dengan hukum fisikmu, pohon tipa jahat bukanlah apa-apa. Apakah kamu ingat kata-katanya? Saat alam semesta masih dalam tahap awal, kekacauan primordial terjadi. Dari kekacauan primordial, permulaan besar muncul. Permulaan yang agung melahirkan 9 kata, 9 kata menciptakan 9 harta karun, dan dari 9 harta karun muncullah 9 kitab suci." Li Xuangyan menghafal ayat-ayat ini. Bagi orang-orang di sisinya, Li Qiye paling mempercayai Li Xuangyan. Dia telah berhasil melewati ujian kesetiaannya sehingga dia pasti akan menyembunyikan rahasia fisiknya. Dia pasti tidak akan memberitahu orang kedua. 9 kitab suciku berdiri berdampingan dengan langit dan bumi, mereka abadi sejak awal waktu. Bagaimana pohon tipa jahat dibandingkan dengan hukum fisik ini? Ini bukan apa-apa. Li Qiye menghibur dan tersenyum ke arah Li Xuangyan. "Kamu harus percaya pada Void Imperfection fisik kamu, itu pasti bisa menekannya. Sebaliknya, sifat jahat dari pohon tipa jahat akan disempurnakan oleh fisik Anda, dan budidaya Anda akan meningkat." Mendengar kata-kata Li Qiye, Li Xuangyan akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, dia sedang mengembangkan hukum fisik abadi tertinggi dan kekuatan yang bisa dia gunakan dari hukum itu secara bertahap meningkat. Pedang ini bukan sekadar pedang biasa. Li Qiye memandang Li Xuangyan dan berkata, "Itu terbentuk dari fondasi primordial 6 Dao Lotus dan pohon tipa jahat dari zaman kuno. Isinya Grand Dao bersama dengan kebenaran mendalam dunia. Kemudian, langit dan bumi disempurnakan menjadi pedang,
dan pedang itu telah melampaui batas Grand Dao dari 6 Dao Lotus bersama dengan pohon tipa jahat. Bahkan berisi misteri surga, dan dari pedang ini, Anda bisa mengintip dan melihat ke dalam Dao surgawi. Luangkan waktu Anda untuk mendapatkan pencerahan karena, suatu hari, Anda mungkin bisa menciptakan Dao surgawi Anda sendiri. Mendengar ini, Li Xuangyan terkejut. Dao surgawi, ini adalah eksistensi tertinggi dalam pengetahuannya. Saat Dao surgawi mencapai penyelesaian yang sempurna, ini berarti bahwa di masa depan, dia akan mampu menjadi kaisar abadi dan memikul kehendak surga. Bagaimana kabarmu? Li Xuangyan menjadi tenang. Dia memahami nilai yang tak ternilai dan tak tertandingi dari pedang 6 Dao, dan nilainya tidak kurang dari harta karun kehidupan kaisar abadi. Itu bukan hanya senjata, tapi juga berisi Grand Dao langit dan bumi. Saya telah memahaminya selama beberapa waktu sekarang. Setiap orang mempunyai peluang yang berbeda-beda dan pemahaman kita juga berbeda-beda. Silakan saja dan renungkan. Saat aku memanggilmu, aku akan bertanya padamu. Kata Li Qiye. Ketika dia memahami pedang 6 Dao, dia mampu mengekstraksi misterinya yang mendalam untuk sebuah pencerahan. Meskipun dia hanyalah seorang mortal fate, dia memiliki pengalaman di jalur posting dan para penguasa biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi, saat dia meneliti pedang, dia mempelajari teknik pedang baru. Setelah Li Xuangyan pergi, Li Qiye mengeluarkan Myriad Heavenly Cauldron dan berteriak. Membuka, katak itu meninggalkan tangannya dan berubah menjadi kuali surgawi di tanah. Kuali itu membuka mulut lebar-lebar dan Li Qiye, bersama dengan kualinya, mengikuti Dao tertinggi dari Grand Cannon Dewa Alkimia untuk mengisi bahan bakar tungku. Setelah mengisi bahan bakar tungku, nyala api yang masuk ke dalam pot obat, namun Li Qiye tidak berhenti di situ dan melanjutkan tekniknya. Satu demi satu, pot obat dibentuk secara berurutan. Penciptaan ini terus berlanjut sepanjang proses, dan pot obat terbentuk satu demi satu. Penciptaan pot obat ini sungguh sulit dipercaya. Secara umum asal mula api hanya akan membentuk satu pot obat. Hanya beberapa kuali surgawi yang sangat berharga atau kuali surgawi Dewa Alkimia yang mampu membuat 2 atau lebih pot obat. Namun, pada titik ini, ada pot obat yang terbentuk satu demi satu di dalam Myriad Heavenly Cauldron dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Master Alkimia manapun akan terkejut dengan pemandangan ini. Ini adalah hal yang mustahil, tetapi hal itu muncul di tangan Li Qiye. Ini adalah harta karun tertinggi yang benar-benar akan memicu keserakahan orang lain dan memulai kompetisi pembunuhan baru untuk mencapainya. Seiring berjalannya waktu, Li Qiye tenggelam dalam kuali surgawi. Pot obatnya menjadi semakin tinggi, membentuk lebih dari 500 pot obat. Pada saat ini, dia mulai menyadari bahwa pukulannya saja tidak cukup, energi darahnya serta energi dunia tidak cukup untuk mendukung nyala api kuali. Jika ada yang melihat Li Qiye menciptakan lebih dari 500 kuali api hanya dalam satu tarikan napas, mereka akan tercengang melihat pemandangan ini, kemungkinan besar belum pernah ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya. Tentu saja, ini adalah surga yang menentang ketiadaan dari Myriad Heavenly Cauldron. Ia telah hidup begitu lama dan menelan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah, ketika Li Qiye bersama dengan Dewa Alkimia sedang merawatnya, mereka mengumpulkan percikan api dan obat-obatan roh yang tak terhitung banyaknya serta rumput abadi untuk menumbuhkannya dari seluruh 9 dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada era itu, tidak ada harta karun di dunia yang belum dicicipi oleh Myriad Heavenly Cauldron. Jika ada yang tahu kemewahan memberi makan yang dinikmati oleh Myriad Heavenly Cauldron, mereka akan menjadi takut dan berpikir bahwa hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Faktanya, Dewa Alkimia dianggap setengah gila pada saat itu, itulah sebabnya gagak kegelapan, Li Qiye, menciptakan si gila merusak. Sementara itu, Li Qiye telah mencapai batas kemampuannya. Oleh karena itu, dia mengubah tujuannya dan tidak lagi mencoba menyelesaikan kuali dan malah berlatih seni mengendalikan api. Di dalam kuali dan di bawah penyempurnaan terus-menerus dari Li Qiye terdapat banyak nyala api yang hidup. Terkadang mereka berubah menjadi kuda jantan, terkadang menjadi elang terbang dan ikan yang berenang, dan terkadang menjadi air yang mengalir. Bagi para alchemy master, terlepas dari apakah mereka sedang merebus fisik paste, longevity medicines, atau Fate Pills, mengendalikan api yang sama pentingnya dengan teknik dan penciptaan mereka.
Istana takdir secara langsung mempengaruhi penguasaan api kuali surgawi. Penguasaan api hangus langsung dengan kemampuan master alkimia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui alam dewa alkimia dan gagak kegelapan, Li Qiye, di masa lalu. Karena Li Qiye membantu menulis setengah dari kanon agung dewa alkimia, saat ini Li Qiye hanya sedang berjalan di jalan lama yang familiar. Penguasaannya terhadap seni pengendalian api dengan cepat mencapai kesempurnaan di luar imajinasi. Jika orang-orang secara tidak sengaja melihat kemajuan luar biasa Li Qiye dalam penguasaan api, mereka akan teryakinkan oleh bakatnya yang tak berkompetisi dan tertinggi dan akan mengira sebagai seorang alkemis alami. Tentu saja, mereka tidak akan tahu bahwa pencapaian Li Qiye yang tampaknya mudah itu semua berkat pengorbanan yang ia bayarkan selama jutaan tahun terakhir. Dengan pemahaman yang kuat tentang pengendalian api, Li Qiye mulai mengumumkan pil. Dia mulai memperkenalkan hanya satu kuali, dan dia memilih pengobatan panjang umur. Ada ungkapan di antara para alkemis, rebus pasta fisik, proses pengobatan panjang umur, dan menyempurnakan pil takdir. Dalam seni ketiga tersebut, pasta fisik adalah yang paling mudah dibuat, obat panjang umur kedua, dan pil nasib adalah yang paling sulit. Li Qiye memulai dengan pengobatan panjang umur sebagai pemanasan untuk pertama kalinya dengan kuali surgawi. Fate Pills adalah tujuan sebenarnya. Li Qiye tenggelam dalam pemurnian dan selama beberapa bulan dan tidak ada seorang pun di sekte yang dengan gegabah mengganggunya. Suatu hari, tiba-tiba ada tamu dari sekte kuno dupa pembersihan dan secara khusus meminta untuk bertemu dengan Li Qiye. Kereta melaju sampai ke puncak gunung. Selain pengemudi, ada 3 orang lainnya. Ada kecantikan tiada taraf yang mampu merendahkan kerajaan dan kota sementara 2 lainnya mengenakan pakaian serba hitam dan wajah mereka disembunyikan oleh topi hitam. Mereka membantu kecantikan untuk masuk ke dalam. Wanita cantik yang dijanjikan kerajaan ini adalah Chen Baojiao dari negeri Lembah Giok. Saat ini, dia dipegang oleh 2 orang berpakaian hitam. Dengan wajah pucat, dia tidak bisa berjalan lurus. Meski begitu, hal ini tidak mempengaruhi kecantikannya yang luar biasa. Wajahnya yang pucat membuat orang lain semakin bersimpati padanya. Saya menerima proposal Anda. Begitu dia melihat Li Qiye, Chen Baojiao berkata dengan lemah. Meskipun hal ini tidak terduga, terutama keadaan Chen Baojiao, saat dia duduk, Li Qiye memperhatikan dan berseru. Kamu menghancurkan fondasi Daomu. Pada titik ini, Chen Baojiao menampilkan senyuman menawan dan tak tertandingi yang mengandung kepahitan yang tak terkatakan. Dia seperti bunga berbaring dengan kesuraman yang tertidur. Maukah kamu menerima orang yang tidak berguna sepertiku? Chen Baojiao tersenyum pahit, tapi dia tetap tenang dan duduk tegak. Dia tidak merasa mengasani dirinya sendiri saat mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengambil, Li Qiye berkata, itu hanyalah fondasi Dao yang hancur. Bagi saya, itu bukan masalah besar. Namun, bagimu yang memutuskan untuk bergabung denganku begitu cepat, ini agak tidak terduga. Aku meninggalkan klan Chen, meninggalkan negara Lembah Giok, dan meninggalkan sekolah suci Pilar Permata. Chen Baojiao berkata dengan kesedihan yang tak terkatakan, dan dia melanjutkan. Saya mengembalikan semuanya ke klan ke sekolah. Semua harta karun, benda misterius, dan bahkan fondasi Dao saya beserta hukum prestasi, aku mengembalikan semuanya. Mendengar kata-kata Chen Baojiao, Li Xuangyan terharu. Chen Baojiao menghabiskan banyak upaya untuk mencapai alam pahlawan bernama, tapi dia menghancurkan segalanya bersama dengan fondasi Dao-nya. Bagi para sahabat, ini adalah nasib yang lebih buruk dari kematian sebuah pukulan fatal. Bagi seorang sahabat muda, kehilangan fondasi Dao mereka akan menjadi pukulan yang fatal. Namun, Chen Baojiao mampu melakukannya dengan tegas dan gigih. Tekad seperti itu mengesankan Li Xuangyan yang sedingin es dan juga membuatnya takjub. Hal ini membutuhkan ketekunan yang sangat besar. Apa yang telah terjadi? Dao Child Sengtian ingin menikah denganmu. Ini sesuai dengan harapan Li Qiye. Dia memahami fisik musim semi abadi lembah tirani lebih dari siapapun. Orang-orang dengan fisik ini selalu berterus terang dan pantang menyerah. Hal yang sama juga terjadi pada nenek leluhur klan Chen, ketika dia masih muda, dia adalah seorang putri yang sangat kurang terbuka. Bahkan setelah ia menjadi seorang ibu, ia tetap lembut di luar namun tangguh di dalam saat ia membantu suami dan mendidik anak-anak mereka.
Aku tidak akan menikah dengannya meskipun aku harus mati. Chen Baojiao dengan dingin berkata dengan nada mutlak. Awalnya, Sekte Dewa Surgawi telah memerintahkan negara Lembah Giok untuk menikahkan Chen Baojiao dengan Dao Child Sengtian. Mereka sudah bertunangan dari sebelumnya, jadi ini adalah perkembangan alami. Ditambah lagi, Sekolah Suci Pilar Permata dan negara Lembah Giok sama-sama senang menjadi sekutu Sekte Dewa Surgawi sehingga tanggal pernikahan telah ditentukan. Namun, Chen Baojiao dengan tegas menolak. Di masa lalu, dia sudah menentang pernikahan ini, tapi kali ini, Chen Baojiao lebih memilih mati daripada menerima pernikahan ini. Entah dia tidak akan menikah, atau jenazahnya akan dikirim. Dao Child Sengtian tidak mencoba menyelamatkannya di Evil Invested Reach, dia memilih untuk mengambil darah dingin demi keuntungannya sendiri. Hal ini membuat Chen Baojiao semakin tegas dan tidak ada ruang untuk negosiasi ketika dia membatalkan pernikahan ini. Meskipun Sekolah Suci Pilar Permata memaksanya untuk menikah, karena Chen Baojiao lebih memilih mati, apa yang akan mereka lakukan? Menikahi mayat itu. Hal ini menyebabkan kedua kubu saling bermusuhan. Pada akhirnya, Chen Baojiao menghancurkan yayasan Daonya dan mengembalikan segalanya ke sekolah. Kenyataannya ini dilakukan dengan perlindungan klan Chen. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi. Bagus, aku akan menerimamu. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, tapi diketahui, saya tidak akan menerima orang yang tidak asal-usulnya. Setelah berbicara, dia menatap kedua orang berpakaian hitam di sebelah Chen Baojiao. Kali ini, keduanya berpakaian hitam melepas topi mereka. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang memiliki ciri-ciri mirip Chen Baojiao. Keduanya adalah orang tua, dan ini adalah keputusan yang menyakitkan bagi mereka. Dia adalah putri yang baik, namun dia mendapatkan hasil ini. Ayah, ibu, kalian tidak perlu memikirkanku, aku akan baik-baik saja. Chen Baojiao berdiri dan memeluk orang tuanya yang tidak mau berpisah darinya. Saat ini, dia masih kuat. Namun, dia tidak menyadari air mata berkaca-kaca. Bahkan dengan ribuan kata yang terucap, perpisahan masih merupakan akhir yang tak terelakkan. Adegan ini menimbulkan suasana melankolis, namun Chen Baojiao masih berusaha menahan matanya. Pelayan tua ini akan tinggal di sini untuk menjaga nona muda. Pelayan tua ini bukan murid klan Chen. Menjelang waktu keberangkatan, pelayan tua itu berkata, tahun itu, pelayan tua ini berutang nyawa pada saudara Chen dan setuju untuk menjaga keturunannya, jadi saya tetap tinggal. Saya tidak bisa lagi mendengarkan dan mengikuti kata-kata Anda lagi di masa depan, Tuan dan Nyonya. Dia kemudian membungkuk kepada suami dan istri klan Chen. Paman Si berkata terlalu banyak. Saat ayahku masih hidup, dia menyuruh keponakannya ini untuk memperlakukan Paman Si seperti seorang senior. Dengan Paman Si yang merawat Baojiao, saya tidak perlu khawatir. Pasangan klan Chen dengan cepat mengangkatnya. Akhirnya, mereka membungkuk pada Li Qiye dan berkata, putri kami akan bergantung pada bangsawan muda Li. Saya harap Anda akan merawatnya dengan baik. Bagi pasangan Chen, membawa putri mereka ke sini untuk menjadi pembantu seseorang adalah keputusan yang sulit. Sulit bagi Chen Baojiao meyakinkan orang tuanya. Setelah mengusir pasangan itu, Li Qiye menatap Chen Baojiao dan berkata, mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama Suangyan. Mengenai apa yang harus dilakukan, Suangyan akan mengajarimu. Adapun kakek Si, bagaimana kalau begini, kamu bisa menjadi penasihat tamu dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Selama Anda bersumpah setia kepada sekte tersebut, saya tidak akan menganiaya Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda, saya akan mengingatnya. Kata pelayan tua itu sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak berani meremehkan pemuda ini. Dia telah melihat metode Li Qiye tersenyum sambil membunuh 10.000 ahli. Bahkan orang suci kuno dan kerajaan kuno Azure yang misterius semuanya terjebak dalam perhitungannya. Dia sangat optimis dengan kemampuan anak laki-laki berusia 16 tahun ini. Chen Baojiao pergi bersama Li Suangyan, dan Li Qiye menyuruh Gu Tizhou mengatur tempat untuknya dan pelayan tua itu. Si gandang dari klan Chen. Gu Tizhou kaget saat mendengar berita ini. Dia dengan cepat dan penuh hormat memberi isyarat kepada lelaki tua di depannya. Kakak Gu terlalu baik. Tahun itu, si gandang telah meninggal. Saat ini, lelaki tua ini hanyalah seorang kakek tanpa nama. Kakek Si dengan cepat membalas isyarat itu.
Si Gandang dari klan Chen yang menjadi penasihat tamu untuk Sekte Kuno Dupa Pembersihan membuat Gu Tizhou bersemangat. Pada tahun itu, si Gandang adalah monster ganas yang terkenal di Grand Middle Territory. Dia berasal dari latar belakang rendahan, namun selama era Dao sulit, dia mampu menjadi makhluk tercerahkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya ketekunan dan bakat luar biasa yang dimilikinya. Namun, karena ini, dia juga membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Rumor mengatakan bahwa musuh mengejarnya 1000 tahun yang lalu. Dia terpojok dengan nafas terakhirnya tetapi dia diselamatkan oleh tuan dari klan Chen. Sejak saat itu, dia tidak pernah meninggalkan klan Chen, dan orang luar tidak pernah mendengar nama si Gandang lagi. Mulai sekarang, kamu adalah anggota dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Li Qiye dengan santai berkata, selama Anda berkontribusi, akan ada kekayaan besar yang mengubah hidup Anda di masa depan. Meskipun si Gandang adalah monster yang ganas, namun di hadapan Li Qiye, dia tidak berani tampil tidak sopan. Meskipun orang lain menemukan monster yang ganas, Li Qiye sendiri yang membunuh lebih banyak darinya di Evil Infested Reach, bahkan ada orang suci kuno yang disertakan. Jika dia adalah monster yang ganas, maka Li Qiye akan menjadi raja monster yang ganas. Jadi, setelah mendengar kata-kata Li Qiye, si Gandang menunjukkan sikap hormat. Ketika Chen Baojiao bergabung dengan pihak Li Qiye, dia juga membawa informasi baru dan kejadian. Saya khawatir Sekte Dewa Surgawi sedang naik ke kerajaan kuno Azure yang misterius. Rumor mengatakan bahwa Dao Child Sengtian Long Xiangtian sudah menjalankan misi diplomatik ke kerajaan kuno. Alasan mengapa Sekte Dewa Surgawi bergegas buru menikah dengan Sekolah Suci Pilar Permata adalah karena mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka yang paling mengesankan kepada kerajaan kuno Azure yang misterius untuk mendapatkan pengaruh maksimal. Di sini, Chen Baojiao dengan cemas menambahkan, jika Sekte Dewa Surgawi tidak mampu menjalin hubungan dengan kerajaan kuno, maka aku khawatir ini sangat buruk bagimu dan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Dengan dukungan kerajaan kuno, kekuatan Sekte Dewa Surgawi menjadi lebih hebat. Hanya satu kerajaan kuno Azure yang misterius tidak cukup untuk mencapai puncaknya. Mengenai berita ini, Li Qiye tidak terkejut sedikit pun, dan dia dengan tenang berbicara, jika mereka pintar, maka mereka bisa terus menjadi tuan. Namun, jika mereka tidak menghalangi jalanku, maka kerajaan kuno pun akan hancur. Itu hanya satu kerajaan kuno Azure yang misterius. Kata-kata ini keluar dengan begitu mudahnya dan tanpa ragu-ragu, langsung membungkam Chen Baojiao. Membuka mulut dan mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan kerajaan kuno. Ini bukanlah kesombongan yang biasa. Namun, dia perlahan-lahan terbiasa dengan rasa iri Li Qiye, dan kata-kata lalim yang diucapkan Li Qiye tidak lagi menyombongkan diri di matanya. Setelah datang ke Cleansing Incense Ancient Sect selama beberapa hari dan mulai terbiasa dengan situasi kehidupannya, Li Qiye menemukan dan berkata, aku punya banyak peraturan, dan Suangyan sudah konsisten tentangnya. Hari ini, kamu akan memulai dari awal lagi dan mengucapkan banyak sumpah. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pengikut saya. Belum terlambat untuk kembali sekarang karena seluruh hidupmu akan terikat oleh sumpah. Pada saat itu, setiap ketidaktaatan akan berakibat pada hukuman takdir. Saya tidak menyesal. Chen Baojiao melanjutkan, aku akan menggunakan takdir sejatiku untuk bersumpah. Saya benar-benar tidak akan menyesal. Li Qiye menganggukkan kepalanya menyetujui saat Chen Baojiao melakukan sumpah takdir sejati. Dia kemudian melanjutkan, kamu akan mulai dengan penyempurnaan fisik, hukum fisik abadi tertinggi. Fisik Hautian juga dapat memiliki hukum fisik abadi. Setelah mendengar Li Qiye, Chen Baojiao terkejut. Apapun yang ada di sana akan menjadi hukum fisik abadi. Li Qiye berkata, Anda tidak perlu menjual diri Anda sendiri. Fisik musim semi abadi lembah tirani Anda pada penyelesaian akhir tidak akan lebih lemah daripada fisik abadi penyelesaian akhir manapun. Nenek leluhurmu, dengan fisik musim semi abadi lembah tiraninya, bahkan memandang rendah seluruh dunia. Chen Baojiao tercengang bukan karena fisiknya, tapi karena kata-kata terakhir Li Qiye. Fisik abadi yang telah selesai dengan sempurna. Dia berasal dari Sekolah Suci Pilar Permata jadi dia tahu arti kata-kata ini. Di sekolah, ada leluhur yang telah menyelesaikan Sein Fisik dengan sempurna. Di era mereka, penyelesaian akhir Sein Fisik hampir tidak dapat dipecahkan.
Mereka memenangkan setiap pertarungan dan tidak dapat dihentikan, sehingga mereka mampu mendirikan sekolah tersebut. Mengenai penyelesaian besar immortal fisik, itu tidak terpikirkan. Dari masa ke masa hingga sekarang, orang-orang yang memiliki fisik abadi yang sempurna dapat dihitung dengan jari. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak lebih dari 5 orang, sejak dahulu kala, telah mencapai kesempurnaan fisik abadi. Yang lain mengatakan jumlahnya tidak akan melebihi 10 orang. Jika fisik musim semi-abadi lembah tirani miliknya bisa mencapai penyelesaian sempurna dan sebanding dengan fisik abadi-abadi, betapa menakutkannya hal itu. Bagaimana Anda tahu bahwa nenek moyang saya adalah seorang yang telah menyelesaikan fisik musim semi-abadi lembah tirani? Chen Baojiao tidak mau bertanya. Ini tidak ditulis oleh klan Chen karena semua orang mengetahui bahwa klan Chen telah menyelesaikan sein fisik dengan sempurna. Ini adalah hal yang terkenal. Suatu hari, jika Anda memiliki anak, akankah anak-anak Anda tahu bahwa Anda adalah fisik musim semi-abadi lembah tirani yang terlahir secara alami? Akankah mereka tahu bahwa kamu telah membuat sumpah takdir sejati? Li Qiye berkata dengan sikap riang. Kata-kata ini mengejutkan hati muda Li Xuangyan. Matanya yang menawan terbuka menjadi lebar saat dia menatap Li Qiye. Dia mengucapkan sumpah takdir sejati, namun apakah ini berarti ibu leluhur klan Chen juga mengucapkan sumpah serupa? Mungkinkah nenek moyang saya diajar oleh seorang guru yang hebat? Kamu adalah keturunan tuan besar, kata Chen Baojiao dengan penuh perasaan. Berpikir tentang bagaimana Li Qiye mengetahui bahwa dia adalah fisik musim semi-abadi lembah tirani sementara tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan memikirkan tentang bagaimana Li Qiye mengetahui segel tangan rahasia klan Chen, Chen Baojiao akhirnya memahami sesuatu pada saat ini. Babak 150, Fisik Musim Semi-Abadi Lembah Tirani, 2. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Saya tidak, hal ini tidak penting. Setelah Anda menanamkan hukum fisik Anda, selanjutnya praktikkan prestasi hukum. Kembangkan hukum manfaat spiral giok dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Hukum kebajikan spiral giok." Chen Baojiao dalam keadaan tertentu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hukum ciptakan pemula dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Jangan meremehkan hukum kelayakan ini. Jika Anda dapat memahami betapa dalamnya hukum manfaat ini, itu sudah cukup bagi Anda untuk mencapai kesejahteraan seumur hidup. Li Qiye melanjutkan, fisikmu berbeda dari orang biasa. Anda akan 2 kali lipat fisik musim semi-abadi lembah tirani sebagai fondasinya. Hukum kebajikan spiral giok adalah jalur Grand Dao yang benar. Di masa depan, itu akan kompatibel dengan semua karya seni Anda. Selama Anda memiliki fisik musim semi-abadi lembah tirani yang dapat diandalkan, hukum merit spiral giok adalah hukum prestasi yang paling cocok, mengerti? Mendengar keseriusan Li Qiye, Chen Baojiao tidak mengintip otoritasnya. Pada saat ini ketika Li Qiye menyampaikan hukum fisik kepadanya, dia benar-benar fokus. Dia takut kehilangan satu kata pun. Setelah mempelajari hukum fisik dari Li Qiye, dia secara emosional mengerti mengapa Li Qiye begitu percaya diri. Berasal dari sekolah suci pilar permata, dia telah melihat banyak hukum fisik, namun setelah diajar oleh Li Qiye, dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah hukum fisik abadi tertinggi yang sebenarnya. Kitab suci fisik dapat dikatakan sebagai sumber dari semua hukum fisik. Ia tidak hanya memiliki 12 hukum fisik abadi, namun merupakan akar dari semua hukum fisik. Tentu saja, ini hanya terjadi setelah Li Qiye menghabiskan waktu berbulan-bulan dan jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum memahami semua misteri kitab suci fisik. 12 hukum fisik abadi hanyalah bagian dari kitab suci fisik, dan itu hanya 6 kata yang sangat sederhana. Bagi Chen Baojiao, yang menanamkan fisik musim semi-abadi lembah tirani, ini adalah aspek mendalam lainnya dari kitab suci fisik. Selain itu, fisiknya bukan bagian dari 12 fisik abadi. Jika seseorang membagi fisiknya menjadi 10 bagian, maka 12 fisik abadi berada pada batasnya. Misalnya, fisik abadi yang ekstrim adalah yang terkuat. Itu adalah yang fisik di 10 bagian. Fisik musim semi-abadi lembah tirani Chen Baojiao sangat langka. Dalam 10 bagian, Yin dan Yang masing-masing memiliki 1 bagian, Pure dan Taim juga masing-masing memiliki 1, kekerasan mengambil 4 bagian sedangkan kelembutan memiliki 2 bagian. Satu fisik yang berisi ke-6 kata mendalam adalah fisik yang sangat langka.
Setelah diajari hukum fisik oleh Li Qiye, Chen Baojiao menjadi sangat emosional. Dia merasa seperti ikan di air yang memiliki rasa nyaman yang tak terlukiskan. Energi darahnya mengalir dengan cepat untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhnya melayang seperti makhluk abadi yang puas, menciptakan suara gemuruh saat dia dibaptis di bawah fisik abadi tertinggi ini. Pada saat ini, Chen Baojiao memahami bahwa dia tidak salah dalam memilih pilihan terpenting dalam hidupnya. Sebelumnya, fisik musim semi abadi lembah tirani selalu mengganggunya dengan kesulitan. Sebenarnya bakat Chen Baojiao sendiri tidaklah buruk. Meskipun Li Xuangyan tidak sehebat itu, dia tetap termasuk yang terbaik. Karena jebakan fisiknya, dia harus melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mendapatkan hasil yang sama seperti orang lain. Meskipun demikian, Chen Baojiao terus menghormatinya, dan dia bahkan lebih rajin daripada orang lain. Dengan darah dan keringat, dia akhirnya mencapai alam pahlawan bernama. Sekarang, memulai dari awal lagi dengan hukum fisik yang sesuai, Chen Baojiao masih seorang pekerja keras dan kecepatan menembusnya meningkat pesat. Kerja keras dan usahanya membuat kagum orang lain. Li Xuangyan berkata dengan penuh perasaan. Sepertinya saya harus menggandakan usaha saya. Jika tidak, saya akan merasakan tekanannya. Seorang jenius seperti Li Xuangyan selalu bekerja keras, tapi dia merasa rendah diri terhadap tekad Chen Baojiao. Setelah Chen Baojiao mencapai beberapa hal dengan fisiknya, Li Qiye akhirnya mengajarkannya hukum kebajikan spiral giok. Dia terkejut dengan fakta bahwa, dalam ajaran Li Qiye, bahkan kebajikan hukum yang biasa pun menjadi luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Qiye memilih hukum merit jade spiral untuknya. Setelah proses tersebut, hati muda Chen Baojiao tidak bisa tetap tenang. Dia dengan heran menatap Li Qiye, anak laki-laki berusia 16 tahun ini, dan berseru. Apakah kamu benar-benar hanya murid biasa dari sekte kuno dupa pembersihan? Salah, saya adalah murid utama, kata Li Qiye. Chen Baojiao menekankan dengan tegas dan menambahkan, apa bedanya murid utama dengan murid biasa? Jika itu adalah kerajaan kuno, maka murid utama akan bernilai sesuatu. Murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan tidak memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan murid biasa. Gadis kecil ini tidak tahu apa-apa. Li Qiye membenturkan kepalanya dan berkata, juga, jangan meremehkan tuanmu sendiri. Hati-hati atau aku akan menghukummu, tahu. Ini membuat wajah Chen Baojiao memerah sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qiye dengan marah. Dia jelas lebih tua darinya, namun dia terus menemukan, gadis kecil ini benar-benar membuat kesal. Dia sungguh cantik yang memikat. Dengan kehadirannya yang memesona yang dapat mempengaruhi orang lain, hal itu akan membuat jantung mereka berdebar lebih cepat, namun Li Qiye hanya tersenyum dan pergi. Setelah kepergiannya, Chen Baojiao menggosok area yang diketuk Li Qiye dan menjadi sebuah pertanda. Dia bisa dianggap sebagai batu giok emas dengan keindahan tiada taraf. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi bulan yang dikelilingi oleh orang-orang jenius yang tak terhitung banyaknya. Dia berada jauh di atas, tapi hari ini, dia hanyalah pelayan Li Qiye. Namun, dia tidak sepenuhnya membenci perasaan atau status ini. Seolah-olah berada di samping Li Qiye sebagai pembantunya, dia bisa bebas dan tanpa rasa khawatir. Pada saat ini, dia mengerti mengapa putri kebanggaan surga seperti Li Xuangyan juga bersedia menjadi pelayan pedang. Setelah budidaya Li Qiye di sekte kuno dupa pembersihan dan akhir dari punggung bukit yang dipenuhi kejahatan, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Tiba-tiba, terjadi peristiwa besar di Grand Middle Territory. Di dalam Grand Middle Territory, tiba-tiba ada energi jahat yang menembus langit dengan cahaya terang. Di dalam lampu ada peti mati kuno yang tak terhitung banyaknya yang menyanyikan lagu-lagu sedih dan sedih. Di jauh sini, banyak peti mati beterbangan saat warga abadi sedang beribadah, dan ada orang bijak yang berkabung di antara pemandangan yang sangat megah ini. Seolah-olah seorang raja abadi baru saja meninggal dunia, atau seorang raja yang saleh menjalani penguburan terakhirnya. Siapapun yang pertama kali melihat pemandangan ini pasti akan terkejut, namun bagi orang yang pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, mereka tidak terlalu terkejut. Perubahan mendadak ini menarik perhatian banyak orang, dan bahkan banyak monster tua yang muncul. Pada saat ini, di kerajaan kuno Azure yang misterius, karakter kuno membuka matanya. Dia sangat bersemangat.
Di dalam kuil Dewa Perang, seorang lelaki tua yang terkubur dalam debu akhirnya bergerak dan membuka matanya secara emosional. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan diingatkan banyak murid bersama dengan para bangsawan kerajaan dan Raja Surgawi. Bahkan sampai di Desolate Wasteland, di Divine Sword Sacred Ground, seorang pria dengan niat membunuh yang tak terbatas, yang sedang tidur di dalam peti mati, tiba-tiba duduk. Matanya menembus langit dan berbisik secara emosional. Dalam kehidupan ini, seseorang sedang bereinkarnasi. Pada detik ini, di 100 kota timur di Akademi Dao Surgawi dan Gunung Bambu Aneh di Bumi Tandus Selatan, banyak monster tua yang berdiri dari peti mati mereka. Ada yang menghela nafas, ada yang bersemangat, dan ada yang acuh tak acuh dan dingin. Ini adalah monster tua dalam legenda, dan mereka adalah makhluk abadi yang terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali jika itu adalah masalah sekte, monster abadi ini tidak akan muncul. Namun, karena perubahan mendadak hari ini, mereka semua disiagakan. Seorang lelaki tua yang tak pernah mati memasang variasi aneh di langit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berada di dalamnya. Dalam hidup ini, mungkinkah ada keajaiban? Seseorang benar-benar bisa dilahirkan kembali. Orang abadi tua lainnya dengan ketamakan di mata mereka mewajibkan. Atau, ini bisa menjadi keabadian. Perahu dunia bawah akan segera muncul. Keesokan harinya, sebuah pesan melanda seluruh Grand Middle Territory seperti badai. Kemudian, ia menyebar ke seluruh laut besar bagian utara, bumi tandus di bagian selatan, ratusan kota di bagian timur, dan tanah gurun terpencil di bagian barat. Setelah sekian lama, seluruh dunia mengetahui berita ini. Di dalam sekte-sekte besar dan negara-negara kuat di Grand Middle Territory, bahkan para master sekte dan penguasa garis keturunan kaisar abadi semuanya terstimulasi. Monster-monster tua yang hampir mati khususnya tidak bisa duduk diam. Mereka tiba-tiba berdiri dan dengan semangat berkata, "Perahu dunia bawah akan datang, kita harus cepat berangkat." Underworld Boat mulai terbentuk, berita ini meledak di Grand Middle Territory hingga ke seluruh penjuru. Dalam waktu singkat, setiap penggarap berdiskusi tentang perahu dunia bawah. Ada pepatah di dunia Kaisar Fana, kedatangan perahu bawah menandakan kelahiran kembali. Jalan menuju jalan surgawi akan muncul, dan batu-batu suci akan terbuka. Underworld Boat adalah keberadaan yang sangat misterius. Di dunia Kaisar Fana, semua orang yang penasaran akan hal itu dan tidak punya pilihan selain berdiskusi tentang tempat pemakaman mayat surgawi kuno juga. Sebagai seorang yang berkompetisi di dunia Kaisar Fana, beberapa dari mereka tidak akan pernah bisa melihat perahu dunia bawah, namun mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki tempat pemakaman mayat surgawi kuno. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, dalam legenda lama, adalah salah satu dari 12 tempat pemakaman di dunia ini. Di dunia Kaisar Fana, tempat pemakaman mayat surgawi kuno memiliki arti yang berbeda. 12 kuburan hanya mengubur niat kematian. Banyak orang dan penggarap di dunia ini berharap untuk dimakamkan di tempat pemakaman mayat surgawi kuno ketika mereka meninggal. Para penggarap nafas yang telah kehabisan masa hidup mereka semua ingin ditempatkan di bawah kuburan ideal ini. Bersambung.